Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali di Agenda Hike Indonesia. Kali ini di sharing session di setiap Senin malam, gitu ya. Senin malam. Untuk malam hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di Agenda Hike. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengingat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah join ya, udah join dari awal untuk mengikuti agenda sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya, mungkin lagi ada kesibukan gitu ya, mungkin juga ada teman-teman yang rela ngeluangin waktunya gitu ya. Mungkin juga dari apa yang teman-teman korbankan, baik itu waktu, tenaga, ataupun paket gitu ya yang digunakan untuk mengikuti sharing session kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Untuk malam hari ini kalau di judul teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Di sini kita bakal ngebahas terkait dengan laki-laki green flag, hijau flag ya. Untuk malam hari ini saya nggak sendirian, nanti ada Babe Teddy yang bakal nemenin saya juga. Tapi sebelum nanti Babe Teddy menyampaikan kata-katanya gitu ya, menyampaikan. Nah ini mas. Sebelum nanti materinya dimulai, mungkin saya coba sapa-sapa teman-teman terlebih dahulu. Gimana kabarnya teman-teman yang udah join khususnya ya? Boleh silakan tulis di kolom komentar kabarnya gimana untuk hari ini, gimana harinya, bahagia atau mengecewakan atau sedih atau gimana nih. Dan keadaan teman-teman tuh gimana? Karena kebetulan kalau sharing session ini kita tuh nggak tiap ini ya. Sihit, Masya Allah. agak agak tini ya. Aku bacanya Cici ya. Alhamdulillah. Semoga teman-teman alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik tapi mengecewakan. Wah, gimana tuh? Baik tapi mengecewakan. Mungkin baiknya dalam hal beda ya. Oke, semoga teman-teman yang udah join gitu ya, khususnya udah join, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan mungkin dalam keadaan baik lah kan. Dan mudah-mudahan buat teman-teman mungkin yang ada sedikit kendala ataupun dalam keadaan yang kurang baik, semoga permasalahannya bisa diselesaikan dengan cara yang baik gitu ya. Oke, pada malam hari ini kita bakal ngebahas tentang laki-laki green flag. Apa tuh? Sumilang, nggak ngerti aku. Lagi sumilang, nggak ngerti Mbak Eva ya. Jangan pakai bahasa yang ini, pakai bahasa yang aku tahu aja ya. Oke.
Ya, untuk malam hari ini teman-teman, untuk sharing session ini seperti biasa buat teman-teman yang udah sering ikut gitu ya. Untuk sharing ini kita santai aja buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru join gitu ya. Ada yang baru join juga. Buat share session ini kita santai aja, nggak usah terlalu formal. Jadi buat teman-teman bisa sambil minum, sambil ngemil juga boleh gitu ya. Jadi keadaannya santai, nggak terlalu formal, bukan kayak kaji-kajian yang bahasnya agak berat-berat gitu ya. Kayak kita gitu ya, agak kurang ya. Tapi kita sharing session kita lebih santai. Untuk malam hari ini saya akan menyapa Babe tadi dulu sebagai partner saya pada malam hari ini ya. Udah siap belum nih? Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Oke, gimana gimana gimana? Gimana keadaannya nih? Keadaan apa nih? Hati kah atau keadaan aku nih? Keadaan kucing yang dia ada di foto profil gimana? Keadaan antum lah. Alhamdulillah baik. Lah ya. Oke, gimana gimana? Udah siap nih untuk malam hari ini? Enggak siap. Ini orangnya Aku udah kok. grogi. Teman-teman yang Aku lain udah nunggu grogi loh. baru sama kamu. Gimana gimana? Udah siap? Udah, Ya, insya Allah. insya Allah ya. Oke. Izin mengingatkan lagi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ada yang pengen on cam ya, dipersilakan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen on cam silakan, tapi tetap dengan kondisi menutup aurat, tetap dikondisikan keadaannya jangan sampai auratnya terlihat gitu ya. Kemudian mungkin saya nggak yakin teman-teman bakal dapat banyak catatan, tapi seandainya teman-teman ada yang pengen nyatet gitu ya, apa yang nanti disampaikan, terutama dari Babe gitu ya. Nah, boleh nanti dipersiapkan dulu untuk catatannya, baik pena ataupun alat tulis bukunya gitu ya. Boleh dipersiapkan dulu untuk mencatat poin-poin mungkin ada yang penting gitu ya dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, boleh nih Beb, disapa dulu nih teman-teman yang lain. Kayaknya orangnya lagi prepare. Nggak punya buku, oke, pinjem kudai. Masya Allah. Loh, Oke, dari aku ya. Bukannya kamu ya. apa kudai? Nggak ngerti aku. Oke, kalau nggak ada punya buku boleh ya, boleh minjem dulu ya, diusahain. Oke, boleh disapa dulu nih, Beh. Teman-teman yang udah join, apa yang mau disampaikan, mau perkenalan boleh. Enggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau Mana nih? nyapa. Kenapa, kenapa? Aku nggak mau nyapa. Ah, agak berat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah kalau min Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. So, iya, aku tadi belum nanya kabarnya Yung Praka nih. Gimana kabar Yung Praka? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, makin cerah ya kamu ya. Iya, karena ada cahaya di depan sih. Pasti mati agak gelap dia. Siapa Oke. tahu ada tanda-tanda gitu kan kamu makin cerah ini kenapa gitu. Oh, nggak ada. Belum, belum. Belum ada ya. Boleh deh, Beh, disapa dulu nih teman-teman yang lain nih. Kan dari tadi tuh aku nyapa duluan tuh. Mungkin dari Babe boleh nyapa duluan. Oke, bismillah. Ini emang ada yang barusan ikutan gabung ya di Fight. Ada. Kayaknya dari nama-namanya ada beberapa yang baru gabung, ada yang baru pertama ikut sharing juga gitu ya. Mungkin boleh disapa dulu. Karena ada juga yang nggak tahu Babe gitu. Oke guys, jadi untuk yang baru bergabung, yang baru belum kenal lah, belum kenal. Jadi kenalkan nama aku Babe Teddy. eh Babe Teddy. Kalau di Fight itu biasanya bisa dibilang kayak seperti pakar cinta lah. Karena aku lebih banyak pengalaman cintanya dibandingkan dengan pengisi-pengisi di Hype, terutama di cowok-cowok ya. Kalau di cewek-cewek sih aku nggak tahu ya. Singkat aja, kayak gitu sih mungkin Yung Praka. Oke, itu ya Babe tadi ya. Ini suaraku jelas ya? Kalau dari aku aman, mungkin teman-teman yang lain boleh di komentar suara kami aman nggak nih? Ada kresek-kresek kecil atau besar gimana nih? Boleh tulis dulu nih sebelum kita mulai sharing kita pada malam hari ini. Karena kita tuh nggak tahu. Aman bos. Ah, masih siap aman ya.
Oke. Kita pada malam hari itu bakal ngebahas terkait dengan apa tadi? Laki-laki green flag. Benar nggak ya? Nggak tahu ucapan itu benar nggak, tapi intinya green flag ya. Ya, kalau yang aku cari tadi intinya tuh lelaki baik ya. Apa itu green flag you? Green hijau, flag apa ya? Pesan flag ya. Flag, flag itu bendera bisa. Iya, benar ya. Green forest. Ah, beda lagi nih beda ya. Green flag ya. Kalau yang aku cari tadi tuh intinya tuh laki-laki yang baik gitu ya, intinya ya, gitu. Singkatnya gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas kami sama aku sama Babe, laki-laki bendera hijau wah ini agak beda ya. Agak bendera hijau. Bukan. Intinya tuh laki-laki yang bisa dibilang baik lah. Baik menurut teman-teman ataupun baik menurut pandangan teman-teman gitu. Jadi kan setiap orang tuh punya pandangan berbeda-beda nih, baik aku ataupun Babe. Nah, itu nanti kita bahas juga. Nah, sebelum kita mulai masuk pembahasan, mungkin aku coba tanya teman-teman yang udah join gitu ya. Menurut teman-teman, makna ataupun laki-laki baik menurut teman-teman gimana tuh? Boleh tulis dulu di kolom komentar. Kak, yang ganteng, yang kulit putih, yang mancung gitu ya, apa yang gimana tuh? Bebas. Silakan tulis dulu di kolom komentar. Laki-laki green flag itu menurut teman-teman yang gimana? Yang versi baik dulu ya. Oke, silakan tulis di kolom komentar. Ini setiap Emang orang ada bisa versi jahatnya ada Yung. belum. Kita lihat yang baik-baik dulu ya. Yang lemah lembut. Oke. Wah, ini agak berat nih, nggak ada nih, nggak ya. Nggak ada yang baik berarti menurut dia ya. Oke. Lemah lembut, oke. Yang tanggung jawab, oke. Soft spoken. Oke, soft spoken. Terus terus isu banget kayak yang memuliakan istri. Wah, ini Babe nih. Ini Babe nih contoh yang memuliakan Iya, istri. kayaknya kayaknya aku semua itu. Ciri-cirinya ada di aku semua kayaknya tuh. Yang mengutamakan keluarga, yang bisa membela istri di depan keluarga atau orang tuanya. Oke. Kalau udah sah baru dia baik di mataku. Wah, ya agak beda ya. Ya ini kan secara pandangan secara luas gitu ya. Tidak makan tangan. Wah, ini agak beda nih. Nggak main tangan. Ini makan loh ini. Makan tangan agak ngeri ya. Mungkin tidak main tangan ya. Kayak bapak aku loh. Standarnya bapaknya ya, standarnya. Yang baik di mata Allah, wah, yang paham agama, yang soleh. Oke. Oke, itu dari teman-teman tuh yang versi baiknya gitu ya. Oke. Secara luas sih ini menurut aku pandangan secara umum juga mungkin dari orang-orang luar kalau ngelihat pendapat teman-teman tuh ngelihatnya itu laki-laki baik banget gitu ya. Dari lemah lembut, soft spoken gitu ya. Kemudian tadi bertanggung jawab itu laki-laki baik mulai secara umum juga. Nah, sekarang tuliskan juga di kolom komentar buat teman-teman laki-laki yang red flag ataupun yang nggak baik deh lawan dari yang baik tadi. Yang gimana tuh? Kasar, oke. Yang lain gimana? Hobi judol you. Aduh, wah. Agak aneh ya. Oke, kayak dia. Oke, dia ya. Kasar, jahat, tukang selingkuh, tukang judol, tukang ini perasaan cewek, ghosting. Sebutin aja semua Iya. satu-satu. Iya, kayak kamu banget ya, Be. Bukan. Paham soalnya, sangat paham gitu. Yang suka ghosting, wah, oke. Ini udah berhubungan kalau sudah ghosting ya. KDRT. Oh, KDRT ya, astaga. Patriarki. Patriarki itu keras ya, yang keras ya. Oke, wah, ini banyak nih, lumayan banyak nih ya. Oke, itu versi ini ya, red flag-nya ya. Oke, itu dari teman-teman tuh. Oke, itu bakal pembahasan kita pada malam hari juga. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan pendapatnya gitu ya. Memberikan pendapatnya terkait dengan laki-laki green flag ataupun red flag tadi. Intinya dari teman yang apa yang teman-teman sampaikan tadi, apa yang teman-teman berikan pendapatnya itu menurut aku udah benar semua gitu ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena itu kan pendapat pribadi gitu ya. Jadi semua orang bisa berpendapat, baik aku ataupun teman-teman yang udah nulisin gitu ya. Oke, kalau dari aku, mungkin aku lebih ke ini ya. Kalau nanti bakal dibahas juga oleh Babe. Kita langsung aja mulai, Be. Karena nggak ada.
nggak ada ini ya, nggak ada hostnya gitu. Jadi kita kayak sharing-sharing aja, kayak ngobrol biasa. Jadi mungkin tadi udah kita eh, cari tahu pendapat teman-teman yang udah join itu gimana. Nah langsung kita bahas lebih ke kita berdua aja langsung ya. Menurut kita tuh gimana gitu ya. Tapi sebelum masuk Itu ke bang Pak B, mungkin aku coba ambil kesimpulan dari apa yang aku tahu, apa yang aku lihat dari teman-teman berikan jawaban gitu ya. Kalau aku lebih ke ngelihat laki-laki red flag ya. Karena kan kita green flag nih. Tapi aku coba ambil lawannya atau red flag. Jadi kalau laki-laki red flag tadi dari yang refleks, apa? refleks apa apa? Iya red flag kan. Kenapa yang versi red Oh, flagnya? Nanti refleks. antum Oh, bakal ngebahas yang lebih lah. Kalau aku nih hanya sekedar remah-remah aja lah gitu. sama aja lah kita nih. Oke. Kalau dari apa yang aku tahu gitu ya, kalau refleks itu kan laki-laki yang konotasinya agak eh, perilaku atau tingkahnya itu kurang baik gitu ya. Bisa dibilang lawan kata dari green flag tadi ya. Nah ini dari teman-teman yang udah jawab, udah berikan pendapat di kolom komentar kayak kasar gitu ya, hobi judol, kemudian ghosting, KDRT. KDRT itu lebih ke emosional nggak terjaga gitu ya. Jadi kalau dari aku juga intinya dari apa yang teman-teman sampaikan, apa yang mungkin dipandang orang itu sebagai red flag itu lebih ke bahwa laki-laki itu nggak taat sama Allah menurut aku ya. Jadi intinya itu laki-laki yang KDRT, laki-laki yang kasar, intinya itu dia itu belum bisa taat ataupun sama Allah tuh nggak bisa taat lah, nggak bisa menjadi hamba yang taat gitu ya. Karena seandainya teman-teman ngelihat laki-laki yang udah tahu tentang posisinya sebagai laki-laki itu gimana, apa ya, memperlakukan ataupun bukan memperlakukan, nyebutnya tuh eh, memberikan perilaku yang baik kepada perempuan itu adalah tugas seorang laki-laki gitu ya. Nah, apa tuh hobi game juga? Itu pembahasannya beda ya hobi game juga ya. Nanti aku kena kena hujat oh, main game ya. Intinya laki-laki red flag itu yang menurut aku ya, menurut aku laki-laki yang nggak taat agama. Kemudian dari teman-teman juga tadi ya, kenapa? Kenapa aku bilang laki-laki yang nggak taat agama itu bisa disebut sebagai laki-laki red flag? Karena semua yang teman-teman bahas tadi intinya itu dia tuh nggak nurut sama Allah ataupun nggak bisa taat sama Allah. Seandainya dia taat sama Allah, dia nggak mungkin berlaku kasar gitu ya. Nggak mungkin dia judul apalagi gitu ya. Gitu ya kita sudah semua tahu gitu ya. Secara semua orang tuh tahu bahwa judul itu dosa. Nah, karena dia nggak taat ya pasti dia lakukan gitu ya. Yang pertama itu dia nggak taat, bisa taat sama Allah, kemudian mungkin dari kasar tadi bisa diambil kesimpulan bahwa dia itu nggak bisa ngejaga njaga emosionalnya gitu ya. Ngejaga emosionalnya ataupun suka ngebentak-ngebentak apalagi apalagi istrinya gitu ya, seandainya sudah beristri. Nah itu menurut aku udah termasuk refleks banget gitu ya, kelihatan banget gitu. Kemudian dalam segi nggak bisa jaga omongan gitu ya, karena yang aku tahu gitu ya, yang aku tahu bahwa laki-laki itu dipegang cuman dua gitu ya. Yang pertama itu omongannya, yang kedua mohon maaf ya agak agak ini. Yang kedua yang di bawah gitu ya. Yang di bawah tuh tahu ya, Be? Tahu nggak, Be? Laki-laki itu dipegang ada dua. Yang Kakinya, pertama itu kakinya, kakinya kata-kata biar biar tidak lari kemana-mana gitu kan? iya ya. Iya. Ya kakinya berarti. Ya. jangan jangan kakinya nanti salah ini tentang intinya Daripada nanti dia sebelum nikah kabur, jadi kakinya eh, mesti dipegang dulu. terlalu jauh itu tapi intinya itu laki-laki itu dipegang ada dua ya, pertama itu kata-katanya, yang kedua itu oh nah teman-teman kemaluannya gitu ya sejarahnya. Intinya kalau laki-laki itu udah nggak bisa ngejaga kata-katanya, dia bakal rusak juga di ininya di kemaluannya gitu ya. Jadi kata-kata laki-laki itu sangat dipegang, apa yang dia lakukan itu biasanya kalau dia udah berani bohong bakal nerus gitu ya. Pertama kebohongan itu kan udah salah ya. Jadi kalau dia udah berani bohong ya itu sangat refleks sekali menurut aku ya. Kemudian laki-laki yang suka ngeluh gitu ya, suka ngeluh, ngeluh sama keadaan, suka menyalahkan orang lain, itu refleks banget menurut aku ya. Ini kan pendapat aku gitu ya. Kemudian bisa juga kalau ngelihatnya itu, kalau sebagai laki-laki, kalau aku ngelihat laki-laki yang agak pelit gitu ya, dan konotasi pelit itu perhitungan gitu ya, ataupun suka eh,
seenaknya gitu sama duit perempuan gitu ya, seandainya minta belikan ini gitu ya. Kalau aku sebagai laki-laki agak ada rasa-rasa gitu ya, kalau seandainya mau menggunakan uang perempuan ataupun mau minjem minjem pun mikir-mikir kalau aku sebagai laki-laki. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga laki-laki yang nggak memikirkan itu, justru menganggap itu sebagai kesempatan untuk eh, mengambil uang perempuan gitu ya, ataupun memanfaatkan uang perempuan. Itu banyak juga laki-laki yang gitu. Nah, menurut aku itu termasuk red flag juga. Jadi ya, kalau dari aku gitu, laki-laki red flag itu bisa dibilang laki-laki yang nggak taat agama atau nggak taat sama Allah. Karena dari semua yang teman-teman sampaikan tadi, kalau dia udah taat sama Allah, dia nggak bakal ngelakuin itu, berlaku kasar, judol, KDRT ataupun apapun. Kemudian dia tadi nggak bisa ngontrol emosinya, suka ngebentak-ngebentak gitu ya. Kemudian juga pelit gitu ya, pelit, secara singkatnya pelit. Kemudian nggak bisa jaga kata-katanya itu nggak bisa dipegang gitu ya. Janjinya itu nggak bisa dipegang gitu ya. Nah itu kalau dari aku secara singkat gitu ya. Kalau aku gitu ngelihatnya red flag ya. Kalau green flag ya tadi bisa dibilang pertimbangan untuk jadi laki-laki green flag itu, dari aku secara singkatnya itu laki-laki yang lawan kata dari tadi, dia bisa taat sama Allah gitu ya. Laki-laki yang udah tahu posisinya itu sebagai laki-laki itu gimana, itu aku bisa sebut udah konotasinya laki-laki yang udah baik gitu ya. Karena kalau dia udah taat sama Allah, ya dia bisa memposisikan diri ya, yaitu sebagai apa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Nah, itu bisa memposisikan diri sehingga apa yang dia lakukan itu bisa dibilang sudah nggak mungkin eh, kayak tadi terjadi kayak kasar, KDRT, kemudian suka bohong, kemudian nggak akan terjadi itu kalau dia udah menyadari ketaatan dia sama Allah. Kalau aku gitu ngelihatnya. Nah, itu dari aku secara singkat gitu ya. Mungkin dari Babe nih. Gimana nih, Be? Ngelihat laki-laki red flag ini. Antum ini termasuk yang mana ya? Aku nggak tahu nih. Ah, ah, ah. Red flag atau green flag nih? Coba-coba. Aku aku di bagian laki-laki yang suka ngasih harapan. Wah, terus terus jauh ya. By the way guys, ini nyantai aja ya, sambil makan boleh, sambil minum boleh. Dan sorry aku lagi ada agak sedikit apa batuk. Jadi sorry nanti misalkan nanti ngeganggu. Dan sebelum aku melanjutkan em, apa namanya materi dari aku, sharing session dari aku mau ngasih sedikit bukti kepada kalian bahwa aku ini adalah laki-laki green flag. Apa kebuktinya? Kalau aku tidak berhasil menjadi laki-laki green flag, maka aku tidak akan dibikinkan puding oleh istriku. Ini pudingnya. Kemudian ini ada flanya. Lengkap kan? Tuh. Ini pudingnya, ini flanya. Tuh. Lengkap. Jadi kalau misalkan aku tidak berhasil menjadi green flag, maka aku tidak akan dibikinkan makanan. Nah, jadi selanjutnya, ya itu kurang lebih seperti itu yang pengertian tentang red flag dan juga green flag. Ini Ayu Agustina namanya diganti aja ya, ganti aja netizen hike ya. Lebih cocoknya seperti itu kayaknya beliau ini ya. Ada aja komedia ini. Oke, untuk kali ini mungkin aku singkat juga aja menjelasinya karena kayaknya aku lagi pengen ngedengerin kalian bercerita deh. Sebelum itu izinkan aku untuk nge-share nge-share layar, bisakah? Coba ya, Bismillah ya, semoga berhasil. Ini kelihatan nggak teman-teman? Jawab ya. Kalau misalkan kalian ngetik mah nggak bakal kelihatan di aku. Hah? Kelihatan. Terlihat. Oh, kelihatan. Oke. Oke. Jadi kalau untuk red flag dan green flag, singkatnya itu adalah red flag itu adalah tanda peringatan bahwa seseorang itu berpotensi toxic. Sedangkan green flag itu adalah tanda positif bahwa seseorang mempunyai karakter yang sehat. So, teman-teman, dari beberapa jurnal yang aku baca, laki-laki atau cowok red flag ini mereka tuh memiliki kecenderungan untuk uh, lebih
lebih apa ya, lebih condong untuk, mengatur, lebih condong untuk menguasai dan lain sebagainya. Dan kenapa bisa berpotensi toksik, karena biasanya mereka itu hanya mengeluarkan topeng-topengnya saja, belum mengeluarkan jati diri sesungguhnya. Kenapa? Agar dia itu menguasai dulu, istilahnya menguasai panggung dulu, menguasai keadaan dulu, menguasain, kisah-kisah kalian. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk yang red flag. Dan untuk yang green flag tentunya kebalikannya ya. Artinya cowok ini benar-benar sudah matang dan sudah, memiliki karakter yang kuat. Dan selanjutnya, untuk yang red flag tadi, memiliki sifat dan sikap seperti yang ada di lahir kalian, yaitu memiliki kecemburuan yang berlebihan, suka ngatur-ngatur, kemudian suka memutarbalikkan fakta, emosi nggak stabil, nggak konsisten seperti yang dibilang sama Yung Praka tadi, menghindari tanggung jawab dan terlalu posesif. Sejauh ini kalian pernah nggak menemukan cowok-cowok yang red flag seperti itu? Ini nggak apa kalian cerita aja nggak apa-apa. Karena kita di sini bukan untuk ngejudge ataupun apalagi sampai ngerosting enggak ya. Karena kita di sini ini sebisa mungkin menyelesaikan masalah-masalah kita biar lebih plong, biar lebih enjoy. Kalau misalkan nggak selesai masalahnya minimal kita itu plong aja sudah bercerita gitu ya. Nah, karena kalau dari pengalaman, cowok red flag ini akan berbeda nanti ketika dia sudah menikah. Nanti aku jelaskan kenapa berbeda dan kenapa bisa berbeda. Jadi kurang lebih, cowok red flag ini, istilah singkatnya itu adalah cowok yang kasar dan keras dalam, bahasa yang negatif. Jadi dia tuh suka yang, ngatur, emosi nggak stabil, tahu-tahu marah, tahu-tahu, bahasanya apa sih, mudian kalau nggak salah bahasanya mudian ya, mood-nya berubah-ubah. Dan jelas dia belum bisa menerima tanggung jawab, apalagi komitmen. Oke. Kalau nggak ada yang suaranya nggak jelas langsung komen aja ya. Maksudnya langsung ngomong, karena aku nggak bisa ngeliat komen kalian. Dan contoh kasusnya seperti ini. Semisalkan kalian lagi pergi dengan teman-teman kalian, lagi ngumpul, lagi nongkri, lagi nongkrong, nongki, lagi ngibah ya, lagi gosip. Tapi kalian tuh nggak ngabarin dia atau kalian tuh sengaja nggak ngabarin dia biar nggak diikutin terus, biar nggak diganggu terus. Jadi kalian tuh tahu-tahu pergi sama teman-teman kalian setongkrongan. Nah, tentunya cowok red flag ini pasti bakal marah karena dia merasa nggak dianggap, dia merasa nggak dihargai, karena dia itu sudah berusaha untuk menjadi yang paling menonjol tapi tahu-tahu nggak dihargain, tentu pasti marah banget cowok red flag. Kemudian biasanya juga mereka itu sering hilang tanpa kabar atau pergi atau meninggalkan kalian karena kalian sudah tidak berarti lagi untuk dia atau kalian sudah tidak dianggap lagi atau rasanya sudah hilang jadinya dia pergi tanpa meninggalkan kabar sedikit pun ke kalian atau Instagram di blok atau WA di blok dan lain sebagainya jadi kalian tidak bisa lagi ngasih mencari dia dan dia menghilang. Apakah dia bakal minta maaf? Oh, tentu tidak, saudara-saudara. Mana mungkin cowok rapper pun minta maaf? Tentu tidak. Karena egonya itu masih tinggi. Egonya pasti, pasti. Aku bisa mengatakan 102% egonya tinggi. 100% aja udah pasti ini, apalagi 102 ya. Jadi udah pasti egonya tinggi. Makanya dia tidak akan meminta maaf duluan. Nah, kemudian ini adalah kebalikan daripada cowok red flag tadi, yaitu green flag. Dan untuk cowok green flag ini nih, menurut aku ya setelah setelah ngebaca-baca tuh seperti cowok yang idaman banget gitu loh. Dia punya empati, dia punya tanggung jawab, dia punya komitmen, dia jujur, bisa dipercaya. Pokoknya memang cowok idaman banget ya. Perfect. Udah perfect banget. Kebalikan banget daripada yang cowok red flag tadi. Dan dia juga menghargai kamu ketika kamu curhat ataupun hanya sekedar ingin didengarkan, dia mendengarkan kamu, menghargai kamu. Kalau misalkan ada yang bisa dia selesaikan maka dia akan bantu selesaikan. Kalau nggak bisa dibantu maka minimal kamu ada teman curhat. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk yang cowok green flag.
Pokoknya cowok idaman banget deh si green flag ini. Nah, contoh-contoh kasusnya itu kurang lebih seperti ini. Ya seperti aku bilang tadi ya, bisa ngobrol jujur tanpa defense, kemudian menghormati waktumu dengan teman dan keluarga. Jadi walaupun kamu jadi ketika kamu dengan si dia, mau kamu lagi main sama temen kayak atau ada urusan keluarga kayak ada urusan kampus atau kantor dia tuh lebih ngerti. Oke, nggak apa-apa kok, kamu ada urusan sendiri, nggak apa-apa, selesaikan dulu masalah kamu, selesaikan dulu PR kamu, tugas-tugas kamu, nanti kan kita masih bisa ngobrol ngobrol lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia benar-benar paham, sudah dewasa lah untuk yang cowok-cowok green flag itu. Terus Kak, emang kenapa sih kita mesti tahu tentang hal-hal seperti ini? Karena guys, kalau misalkan kalian tidak mengetahui hal-hal seperti ini, tidak mengetahui pola pikir laki-laki ataupun laki-laki tidak mengetahui pola pikirnya perempuan, yang dikhawatirkan nanti ketika sudah menikah, karena menikah itu kan bukan hanya sekedar senang-senang aja, mesra-mesraan aja, pacaran aja. Karena kan nanti ketika menikah kan ada juga problem-problem, kerikil-kerikil, ada sesuatu yang mesti dihadapin bersama. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa memahami karakter satu sama lain, yang dikhawatirkan nanti ketika ada cocok, ribut, bubar deh. Nah, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Ini suaraku serak malah kayaknya enak ya, makin bulat gitu suaranya. Nah, dan yang terpenting lagi adalah tentang kesehatan mental dan juga emosional. Karena kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa laki-laki ini adalah tipikal yang seperti ini, minimal kalian tuh bisa menjaga jarak, kemudian kalian bisa ngejaga pikiran kalian yang normal, kalian bisa ngejaga emosional kalian, terutama di bidang kesehatan. Kenapa? Jangan sampai ketika kita memiliki pikiran yang eh, istilahnya masih normal, belum gila, tapi kita kesehatan kita itu nggak dijaga, itu sama aja berjalan dengan terseok-seok ya, nggak seimbang jadi. Jadi mesti diseimbangkan antara mengkonsumsi pikiran yang positif dengan mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat juga, itu mesti diseimbangkan. Nggak bisa salah satunya diunggulkan atau salah satunya dikurangin, itu nggak bisa. Sebisa mungkin tuh diseimbangkan, karena Rasul pun itu seimbang banget. Itu luar biasa, Masya Allah sekali tuh ya. Memiliki kecerdasan yang luar biasa, kemudian dengan badan yang tegap dan cowok banget lah pokoknya. Jadi Rasul pun itu seimbang, apalagi Nabi Musa itu seimbang juga ya, antara kesehatan dan juga pikiran. Dan sudah banyak contoh para orang-orang hebat itu memiliki pikiran yang baik dan juga kesehatan yang bagus, dijaga dengan sebaik mungkin. Dan apalagi musim sekarang kan kesehatan itu ini ya lagi ngetren banget gitu loh. Joggingnya mulai rame, olahraga mulai rame, kemudian main futsal, main bola, main bulu tangkis, basket dan sebagainya kan mulai rame lagi tuh, lagi ngetren lagi tuh. Makanya eh, kesehatan ini lagi ngetren lah, pokoknya lagi up-upnya nih. Nah, tren positif yang seperti ini yang mesti kita ikutin nih. Jangan cuma ngetren yang joget-joget, galau-galau dan lain sebagainya, itu mah nggak usah diikutin kayak gitu. Hirauin aja eh, tren positif yang seperti tadi itu, yang olahraga pagi-pagi sudah jogging dan sebagainya, itu ikutin seperti itu ya, minimal seminggu kali, nggak seminggu sekali nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian jadi kesimpulannya seperti apa ini, seperti yang aku bilang tadi ya, singkat aja karena lebih pingin ngedengerin tentang cerita kalian. Jadi kesimpulannya adalah untuk cowok refleks sebisa mungkin eh, sudah diberikan sinyal untuk berhati-hati, sedangkan untuk yang green flag itu sinyalnya untuk dilanjutkan dengan yang sehat. Jadi mesti kita kenali, refleksi, dan buat keputusan berdasarkan nilai diri sendiri. Tapi ini dari sudut pandang duniawinya ya, sudut pandang duniawi. Nah, terus dari sudut pandang kesehatannya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk sudut pandang yang cowok refleks tadi, bagi kalian yang menghadapi atau sedang mengalami atau pernah mengalami berhadapan dengan cowok refleks, biasanya itu menyebabkan stres atau rasa bersalah yang berlebih. Kenapa stres? Ya karena kita tertekan tadi itu. Karena kan si cowok refleks kan selalu ngatur kita, selalu ngawasin kita.
dikit-dikit laporan, dikit-dikit nanya, dikit-dikit marah, dikit-dikit lesu dan lain sebagainya, emosinya masih nggak stabil, dan itu bisa menyebabkan stres bagi orang-orang yang berada di sekitar dia, ataupun juga pasangannya terutama ya. Kemudian juga bisa mengganggu harga diri dan kestabilan emosi. Nah, untuk yang emosi ini teman-teman, emosi ini emosi yang menular ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pasangan kita lagi merasa senang, bahagia, itu otomatis orang-orang di sekitarnya itu kan merasakan bahagia juga, senang juga. Tapi kalau misalkan ada cowoknya yang lagi marah-marah, lesu dan sebagainya, maka orang-orang di sekitar pun ngerasa lesu juga untuk ngedeketinya. Seperti itu kan teman-teman, kalau misalkan kalian ngerasakan kan, kalau misalkan ngelihat orang yang apa istilahnya sekarang positive vibes, pasti kan kita senang untuk berada di dekat dia. Berbeda dengan orang yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah dan sebagainya, pasti kita juga agak-agak risih ya, apalagi ketemu dengan cowok pelit ya. Kemudian juga terkadang bisa memicu gangguan tidur, cemas berlebih, sampai depresi pun ada. Dan umumnya belum bisa menyelesaikan trauma atau tidak punya self. Nah, terus bagaimana dengan sudut pandang kesehatan yang cowok green flag? Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, cowok green flag ini kan kayak idaman banget nih. Dia udah dewasa, emosinya udah stabil, bisa mengontrol emosinya dengan tenang, dengan baik gitu kan. Bisa beradaptasi juga dengan baik. Nah, di apa namanya, cowok green flag juga itu dia tuh bisa meningkatkan rasa aman, nyaman. Jadi ketika ada orang-orang yang berada di dekat dia, kita merasa nyaman, aman. Kemudian juga memiliki empati yang baik, komunikasi yang baik, dan juga dukungan emosional yang baik. Jadi kalau misalkan si pasangannya lagi sedih, lagi ngambek, lesu, biasanya dia ini kalau tidak menghibur, minimal dia itu berada di sekitar pasangannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman tentang cowok red flag dan green flag. Nah, kalau misalkan singkatnya teman-teman, yang membedakan antara cowok green flag dan red flag itu sebenarnya berada pada komitmennya. Jadi yang membedakan antara cowok red flag dan green flag tadi berada pada komitmennya. Kenapa? Cowok red flag dia bakalan susah banget untuk diajak berkomitmen. Sedangkan cowok green flag maka dia akan bisa atau mengusahakan untuk berkomitmen. Nah, tadi yang aku bilang kan punya punya pengalaman cowok red flag berubah menjadi green flag. Nah, itu adalah pengalaman daripada teman aku. Jadi beliau ini teman kampus. Jadi beliau ini ketika dulu waktu masih pacaran, eh red flag-nya itu bukan yang mengatur itu enggak. Cuman dia ini lebih kepada emosional yang enggak stabil. Jadi pernah waktu itu kami lagi di kos-kosan, beliau ini lagi marahan sama pacarnya. Lagi marah sama pacarnya, kan bertiga nih, aku sama yang si A lagi ngobrol nyantai, lagi ngopi. Kemudian kawan aku si B ini yang lagi marah sama pacarnya, atau ngebanting HP-nya aja. Sang, ngapoi, atau banting HP karena dia marah dengan pacar dan sebagainya. Nah, tapi ketika beliau sudah menikah, beliau itu berubah banget menjadi cowok yang green tea. Alah, menjadi cowok yang green flag. Iya, itu seriusan. Jadi berubah menjadi cowok yang green flag. Kenapa? Ya itu tadi, ada komitmen. Aku lupa nama senyawa atau zat apa yang keluar ketika ijab kabul. Jadi teman-teman, ketika ada laki-laki yang awalnya red flag, ketika dia sudah berkomitmen, dia sudah mengucapkan ijab kabul, apa nih? Aku lupa nama zat atau senyawa yang sedang beraksi itu aku lupa bereaksi itu aku lupa zat atau senyawa apa. Pokoknya ada jadi di dalam diri laki-laki ketika dia sudah mengucapkan ijab kabul, komitmennya itu bakalan muncul, komitmennya itu bakalan nongol.
Yaitu membedakan antara laki-laki green flag dan juga red flag tadi adalah di komitmennya. Makanya kalau misalkan kalian ingin menghindari cowok-cowok red flag, ya jangan pacaran. Jangan pacaran teman-teman. Karena aku bisa pastikan tidak ada yang namanya cowok green flag mau berpacaran. Dan orang yang berpacaran itu sama aja dengan orang yang berselingkuh. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kah persamaan antara orang yang pacaran dengan yang selingkuh? Boleh, mau ngomong langsung boleh, mau kalian ngetik boleh, terserah kalian. Gimana? Ada yang tahu? Atau kalian nggak tahu, ketik aja nggak tahu. Ada tuh satu komen tuh, karena nggak ada komitmen kali. Gimana gimana? Karena nggak ada komitmen. Itu di kolom chat antum nggak lihat? Oh iya iya iya. Iya. Aduh kena marah Hyung aku. Karena nggak ada komitmen, oke, Nah, kan. bisa masuk. Karena ya bisa gonta-ganti pasangan, oke. Bagaimana Beh? Oke. Persamaan eh, laki-laki yang berpacaran dan juga yang selingkuh kurang lebih benar karena nggak ada komitmen. Jadi eh apa tadi mau aku sampaikan aku jadi lupa. Jadi itu deh kalau misalkan kalian berpacaran itu sama-sama maksiat ya benar juga. Kenapa nggak ada komitmen? Yang pacaran tadi kan kita sudah tahu ya karena tidak ada komitmen makanya mereka belum nikah. Nah, terus yang selingkuh ini gimana? Orang yang berselingkuh kan komitmennya nggak jelas. Udah gampang deh nanti kita nikah. Udah gampang deh nanti aku maaf ya aku ceraikan istriku. Udah gampang deh nanti gini gini gini. Udah gampang deh gini gini. Mereka hanya menggampangkan saja. Sama halnya seperti orang yang berpacaran. Udah gampang deh nanti kita nikah. Udah gampang deh. Yang penting kita jalinin aja dulu untuk kapan nikahnya ya nanti. Udah gampang deh dan bla 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 bla. Mereka itu rata-rata untuk menggampangkan, tapi berbeda dengan laki-laki yang green flag tadi. Dan membedakannya yaitu ketika nanti sudah menikah. Nah, walau bisa kurang lebih seperti itu Hyung. Karena aku lebih pengen mendengarkan cerita daripada kalian ya. Oke, oke, oke. Oke, makasih nih Beh, Oh udah iya, nyampain sorry ya. Ini pendapat. aku sambil sambil makan masakan istri dulu ya. Sorry. Siap, yang punya istri. Kayak antum sendiri yang punya istri. Oke, 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 boleh, boleh. Oke, itu teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Babe ataupun aku tadi udah nyampein gitu ya terkait dengan green flag dan cowok green flag dan red flag ini ya. Oke, dari teman-teman juga tadi udah nyampein pendapatnya gitu ya di kolom komentar. Mungkin karena ini sharing, jadi kami lebih pengen buat dengerin apa pendapat teman-teman ataupun pertanyaan dari teman-teman terkait dengan laki-laki red flag ini, green flag ini ataupun red flag juga boleh. Oke, silakan. Mungkin ada dari teman-teman sini pernah ngalamin gitu ya, ketemu sama teman, mungkin udah pernah cowoknya gitu ya ataupun siapapun, mungkin pernah ketemu ataupun pernah menjalin hubungan sama cowok red flag ataupun green flag, boleh diceritain ataupun boleh disampaikan gitu ya. Ataupun ada pertanyaan boleh nih, silakan. Aku coba baca di kolom komentar dulu ya, Beh. Karena ada beberapa komentar yang kayaknya eh ini termasuk pertanyaan sih. Cewek kan suka sama cowok red flag. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh? Benar nggak? Ngelihat secara Gimana? bahwa cewek itu suka sama cowok yang red flag. Tergantung ya. Kalau misalkan cewek itu bodoh ya sukanya sama cowok yang red flag. Cuman kalau Hmm. misalkan dia pintar maka dia akan memilih cowok yang green tea, green flag. Iya, iya, berarti tergantung cowoknya, tergantung ceweknya juga ya berarti ya. Tapi nggak semua Iya, gitu ya. Tapi karena enggak semua mungkin cewek kayak gitu. Tapi yang iya, kayak gitu biasanya cewek. betul, betul, betul. Ya, gitu ya. Jadi, tapi kalau kenapa sering muncul pernyataan seperti itu ya, bahwa banyak sekali orang yang bilang bahwa cewek itu sukanya cowok yang red flag gitu ya. Karena menurut aku sih, karena yang muncul saat ini itu informasi-informasi ataupun narasi-narasi yang muncul saat itu menunjukkan itu bahwa banyak sekali cewek yang justru milih cowok-cowok yang nggak baik gitu ya, cowok-cowok yang
nakal, konotasi nakal gitu ya. Karena mereka bilang bahwa cowok yang nakal itu lebih menantang, atau cowok yang nakal itu lebih cool atau gimana gitu ya. Padahal sebenarnya kalau seandainya teman-teman ataupun ya dari teman-teman di sini udah mau ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan, teman-teman bakal memikirkan lebih dari cowok yang nakal, ataupun lebih lebih dari mencari cowok yang cool ataupun eh, menantang tadi ya. Tapi kalau sudah mau ke jenjang pernikahan itu mencarinya pasti cowok yang baik-baik. Contohnya tadi ya pasti yang taat agama, yang pastinya gitu ya. Gak mungkin teman-teman tuh mencari pasangan hidup yang refleks. Tapi karena sekarang itu dunia sosial media itu menyebarkan opini ataupun pernyataan bahwa banyak sekali cewek-cewek yang sukanya ya cowok-cowok refleks ya tadi, sehingga muncul banyak sekali pernyataan-pernyataan yang bilang bahwa cewek itu suka sama cowok red flag. Ya kalau kalau dari aku gitu sih kayaknya. Oke, ini ada beberapa nih. Wah, ini udah muncul semua nih pertanyaan atau komentarnya. Oke. Cewek selalu benar tapi selalu salah milih cowok. Berarti nggak benar itu. Kalau salah berarti nggak benar. Cewek selalu benar tapi salah milih cowok ya. Berarti nggak benar gitu. Oke, cowok red flag kalau disuruh komunikasi harus sampai berantem, nggak bisa jaga dan lindungi ceweknya baik dari orang lain ataupun dari hawa nafsu dirinya sendiri. Kita nggak bisa ngerasa aman dan nyaman, apalagi ketika kita sama dia bawaannya takut mulu, dan sekarang luka luka bikin kena penyakit fisik dan mental. Ini membicarakan tentang cowok red flag nih, Be. Eh, Mm-mm. bahwa kalau sama cowok red flag itu bawaannya itu kalau berantem tuh langsung ke fisik gitu, langsung emosional gitu ya. Kemudian kalau sama cowok refleks itu perasaan si cewek itu nggak nyaman, nggak aman. Nah, itu sama kayak Babe sampai tadi ya. Bahwa cowok refleks itu menyebabkan diri kita tuh merasa nggak aman, nggak nyaman gitu ya. Berarti Iya, agak enggak. ya benar-benar berarti ya. Tapi dari situ muncul juga masalah mental gitu ya. Benar ya, Be? Tadi udah disampaikan juga lebih bagus sih. Oke, Mm-mm. itu dari Mbak Tasya Rizky tuh, Be. Berarti dia tuh Ah. mungkin menanggapi apa yang Bapak sampaikan tadi tuh. Gitu ya. Oke, ini ada nih. Pernah mantanku kejadian tahun lalu, sekarang udah masing-masing capek jalani sama people red flag. Wah, ini langsung dari ini. Baru tahun lalu ya, Be ya. Ini langsung dari orangnya nih, Be. Berarti Masih hangat tanggapnya tuh kenang-kenangannya. buruk nakal ya, Kak. Oke, ini ada kejadian gitu ya. Mantannya refleks gitu ya. Dan dia memutuskan untuk menyudahi hubungan itu ya. Tapi kita nggak tahu nih dia tuh udah menjalani hubungan tuh berapa lama gitu ya. Karena kemungkinan kalau sama cowok refleks tuh ada aja kendala-kendala untuk memutuskan. Tapi alhamdulillah si Mbak ya, si Mbak Opi Utami udah putus hubungan gitu ya sama cowok refleks itu. Mungkin bisa lebih berhati-hati lagi sama-sama cowok-cowok gitu ya, terutama dalam hal memilih pasangan gitu ya. Oke, Mm-mm. Sebenarnya kemudian gini, gimana gimana? sebenarnya cewek itu bukannya selalu salah milih cowok ya, cuman terkadang cewek ini tidak memiliki standar, standar seperti apa yang dia inginkan. Dia ini belum memiliki karakter seperti apa yang diinginkan. Jadi ibarat katanya dia ini hanya terus mencari yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, tapi dia tidak mencoba untuk mengepaskan ke dalam diri dia sendiri. Contoh, misalkan aku ini kekurangannya nggak bisa masak, maka seharusnya cewek ini nyari cowok yang bisa masak, minimal bisa nerima dia apa adanya. Contoh, misalkan aku nggak bisa apa nih, nggak bisa naik motor, ya minimal dia nyari cowok yang bisa bisa ngajarin dia motor kah atau bisa nganterin dia kemana-mana. Jadi jangan jangan sampai kalian terus-terusan mencari, tapi kalian itu tidak sadar atau kalian itu belum memiliki standar dalam mencari pasangan kalian. Jadi bukannya cewek yang selalu salah milih cowok, cuman terkadang cewek itu belum memiliki standar, tapi yang dia itu hanya sekedar mencari doang gitu, hanya sekedar untuk memvalidasi bahwa aku sekarang punya pacar, aku sekarang punya cowok, cowokku keren, cowok ini bla 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 dan sebagainya. Tapi dia lupa bahwa yang terpenting itu adalah standarnya tadi. Nah, standar dari si ceweknya gini ya dalam memilih pasangan gitu ya, Be. Kalau dia udah Iya tahu kan? pastinya udah cari yang sesuai gitu ya.
Karena mau kalian cari sampai ujung dunia sana, itu cowok yang lebih baik daripada si A itu ada aja. Nanti kalian ketemu lagi dengan cowok si B, kemudian kalian ketemu lagi dengan cowok si C, ternyata lebih baik daripada B. Kalian pacaran lagi dengan dia, ternyata ketemu lagi dengan yang lebih baik, pacaran lagi dengan dia. Jadi daripada kalian terus-terusan mencari tanpa ada kejelasan, lebih baik kalian tetapkan dulu standarnya itu seperti apa. Oke, aku mau cari cowok yang seperti gini, 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 gini. Jadi ketika nanti ada cowok yang lebih baik, kalian itu nggak bingung lagi. Standarnya itu harus tahu dulu ya. Iya dong. Oke, oke. Ini ada pertanyaan nih, Be. Mungkin bisa dibilang standar juga nih kayaknya. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau laki-laki itu green flag dan bagaimana mengetahui laki-laki tersebut baik agamanya dan akhlaknya? Gimana tuh? Boleh silakan langsung dijawab, Yung. Eh, Loh, aku yang kan tadi baca ini aku nih. udah tadi. Kan aku udah. Ini lebih ke green flag nih. Antum kan spesialis green flag. Ya. Bagaimana kita mengetahui laki-laki itu green flag? Green flag tadi yang konotasi baik ya. Aku lebih simpelnya konotasinya baik. Kalau yang kayak sifat positif gitu ya, itu terlalu luas. Jadi aku persingkat ataupun kerucutkan lagi biar kita lebih mudah mengetahui bahwa laki-laki green flag itu laki-laki yang baik, baik baik, baik secara agamanya, baik dari tingkah lakunya ataupun apapun gitu ya. Mengetahui ya, nah, kebetulan kalau laki-laki ya, enggak. Tapi tadi udah aku spill beberapa gitu ya bahwa seandainya teman-teman eh, mengetahui terkait dengan laki-laki ya yang teman-teman pasti harus tahu bahwa laki-laki green flag itu adalah laki-laki yang taat agama gitu tadi. Tadi ya udah aku spill sedikit bahwa laki-laki yang taat sama Allah itu bisa dibilang sebagai laki-laki yang refleks. Nah, taat sama Allah itu gimana? Tadi dia bakal tahu posisinya sebagai laki-laki ketika di dalam keluarga dia bertindak sebagai sebagai suami gitu ya dalam keluarganya, ataupun dalam keluarga rumah tangga, bukan rumah tangganya ataupun dalam keluarga sama ibunya gitu ya, dia sebagai anak gimana memposisikan diri itu menurut aku udah menunjukkan bahwa dia tuh laki-laki green flag, bahwa dia tuh bisa taat sama Allah, kemudian dia bisa memposisikan diri di mana dia berada gitu ya, baik di lingkungan sosial, lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Jadi kalau seandainya di lingkungan pertemanan dia aja bisa berlaku baik gitu ya, di lingkungan keluarga terutama sama orang tua dia berbakti, kemudian sama Allah dia taat, ya itu bisa dibilang sebagai laki-laki yang refleksi kan aku. Kemudian bagaimana mengetahui laki-laki tersebut baik agamanya? Ya, kalau kita kan nggak bisa mengukur agama seseorang ya, ataupun keimanan seseorang ya. Jadi kalau dari itu dari aku sih ya dari akhlak itu dari akhlaknya itu bisa melihat agamanya itu gimana sih. Kalau seandainya dia berlaku baik sama sesama, sama orang tua, yang pastinya dia juga akan taat sama Allah. Jadi secara singkat sih ngelihatnya gitu. Dari akhlaknya itu udah bisa ngelihat bahwa dia itu laki-laki baik, laki-laki grand flag. Kalau aku gitu sih, ngelihatnya. Kalau Bapak gimana nih? Iya, sama kurang lebih sama kayak kamu. Nggak Aku boleh, nggak sama boleh, aku nggak analogi. boleh, nggak boleh. Harus beda. Aku tadi ngebedain ya. Sebenarnya gini, inti ketika kita ingin menentukan pasangan untuk kita, sebenarnya yang lebih penting sekarang itu yang bisa kita lakuin dan bisa ada buktinya, bawa aja untuk tes psikotes. Serius, bawa aja untuk tes psikotes. Jadi kan di situ kan nanti muncul, oh sifatnya itu seperti gini 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 gini, dan itu kan ada hasilnya. Bukan hanya sekedar ngawang, bukannya sekedar oh ternyata dia tuh gini 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 gini. Tapi ketika ada hasil psikotes itu kan udah jelas. Oh ternyata orang ini gini 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 udah jelas semua terpapar di situ. Orang itu emosional dan sebagainya. Makanya di dalam dunia perkantoran itu kan pasti ada psikotes dan lain sebagainya. Karena di situ kan juga menentukan ini kalau misalkan dia dalam keadaan tertekan itu apa yang akan dia lakukan. Kalau misalkan lagi ada masalah apa yang bakal dia dapatkan, apa yang bakal dia lakukan juga. Nah makanya kalau misalkan kalian nggak mau ribet dan pusing-pusing mikirin dia itu seperti apa, ajak aja psikotes. Berdua nggak apa-apa, jadi biar sama-sama tahu. Ini seriusan. Karena yang terpenting itu sebenarnya adalah itu, psikotes tadi itu. Daripada kamu ngawang-ngawang, ngobrol ngalur ngidul, belum bisa menentukan apakah dia baik atau enggak, bawa aja ke psikotes. Kelihatan tuh hasilnya. Oh ternyata di gini-gini. Kalau udah ada hasilnya, udah ada datanya, nah baru bisa kalian
checklist tuh. Oh, kriteria aku nih sesuai nggak ya dengan hasil itu. Nah, seperti itu kan ada hasilnya apa. Daripada kalian ngobrol ngalur ngidul kan, bla 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 bla. Karena seperti yang pernah aku bilang, udah cukup lama aku bilang ya, bahwasannya laki-laki itu pintar ngomong dan perempuan itu pintar diomongin. Nah, daripada nanti kalian ngobrol ngalur ngidul dan perempuan gampang kena tipu ya, gampang diomongin, maka lakuin aja psikotes. Dan baiknya lagi Islam ketika sedang proses ta'aruf tadi tentang antar keluarga sudah bertemu, itu kan kalian bisa memvalidasinya ke keluarga pasangan kalian tadi. Bisa nanya ke orang tuanya, ke kakaknya, atau mungkin sebelum pertemuan keluarga jauh sebelum itu kalian bisa nanya dulu ke teman-temannya, bagaimana di lingkungan itu dia itu seperti apa. Tanya ke irma-irma masjid, silakan, boleh dipersilakan. Cuman kalau saran dari aku, ngelihat keadaan yang sekarang, mending ajak aja ke psikotes. Nah, selesai, datanya udah ada, udah lengkap, tinggal kalian sesuaiin lagi dengan checklist yang kalian inginkan tuh seperti apa. Singkatnya seperti itu, Yung Praka. nggak nggak singkat be kalau udah bawa psikotes. Lah, itu singkat itu, udah ada hasilnya itu, terpampang. Oh, orangnya seperti ini, gini, gini, gini. Udah selesai. Agak berat juga ya. Sini dulu ngajak dia ke psikotes ya. Kalau orang baru kenal agak susah ya ngajaknya. Kalau Ya itu orang yang nggak udah apa-apa, itu hak kalian itu hak kalian kok. Hak kalian. Kalau kalau kalian ingin mengetahui pasangan kalian lebih jauh, itu hak kalian untuk mengetahui bagaimana karakter dia, pribadi dia itu hak kalian. Makanya perlu validasi ke orang-orang terdekat itu, yaitu dari keluarganya, teman-temannya, saudaranya. Nah, itu validasinya. Betulkah sesuai dengan yang diomongin atau enggak? Nah, kalau singkatnya ya ajak aja ke situ. Oke, gitu ya. Kenapa nih Mbak Nia nih? Oh, enggak ya. Kirain mau ngomong. Oke, itu ya singkatnya menurut Babe ya. Gitu. Oke, ini ada lagi nih kayaknya pertanyaan juga nih. Katanya cinta bisa bikin bodoh, Beh. Nah, ini Babe nih. Kok jadi ke cinta ya? Abang Babe tadi bahas apa sih? Aku nggak terlalu tahu. Yang bener, Beh. Cinta bisa cinta bisa bikin bodoh, iya banget. Oh, iya banget. Iya lagi, iya lagi, iya lagi, iya lagi. Iya banget, bisa bikin bodoh ya. Mau itu cowoknya jadi bodoh ataupun ceweknya jadi bodoh, iya banget. Itu kan biasanya dijelasin sama Kak Abi tuh di kelas love bombing kemarin. Kalau nggak salah dijelasin juga sama Kak Abi. Ada hormon ya, ada hormon yang memicu ya. Sehingga Iya, kita karena ada hormon memicu. Karena eh singkatnya itu kalau kita sedang jatuh cinta, kita itu tertutupi oleh omongan-omongan dia, kita tertutupi oleh opini-opini dia. Ya itu tadi aku bilang, laki-laki itu pintar berbicara, sedangkan perempuan tuh pintar diomongin. oke deh. Nah, ini mungkin lawannya ya kalau dia tadi bilang cinta itu bikin bodoh, yang ini cinta emang sepenting itu ya, Beh? Ini Betul. pertanyaan Apa dari tuh? cinta emang sepenting itu, Beh? Seperti apa bola? Atau seperti Sepenting, apa? sepenting. Sepenting. Iya, Ah, ini mau mungkin jawaban serius atau jawaban ngaco nih? tengah-tengah kan. Yang serius lah. Cinta, apakah sepenting itu? Iya, iya banget. Kenapa? Justru kita bisa mengenal Allah karena kita sudah cinta kepada Allah. Justru kita bisa menjalani rumah tangga karena kita cinta dengan pasangan kita. Tapi tetap landasannya adalah cinta dulu kepada Allah, baru cinta kepada pasangan kita. Simpelnya seperti ini. Kalau ada hubungan yang didasari tanpa cinta kepada Allah, dia akan menjauh. Kenapa? Gambarnya seperti ini. Allah itu di atas. Oke? Allah di atas, pasangan kamu di kanan, dan kamu sebelah kiri. Kalau kalian sama-sama cinta karena Allah, kalian akan mendekat. Cuman ketika kalian tidak saling mencintai karena Allah, maka kalian akan menjauh. Makin jauh, dan makin jauh. Tapi ketika kalian memulai hubungan itu karena cinta kepada Allah, maka ketika kalian memiliki problem, memiliki masalah, memiliki hal yang mesti diselesaikan,
karena berlandaskan kepada Allah tadi, maka kalian akan mendekat lagi, dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi, dan mendekat lagi. Akhirnya kalian bersama lagi, bersatu lagi. Maka landaskan cinta kalian itu diawali dengan cinta kepada Allah, baru kepada makhluknya. Biar kalian tidak mudah terkecewakan. Nah, singkatnya seperti itu, Yung. Oke, kayak Kalau berarti Yung sendiri gimana maksudnya? apa gimana gimana? Yang tadi ya, yang penting tadi ya. Sama sih Iya, kayak Babe, nganggapnya cinta itu penting gitu. udah. Karena kan Yang lain dong. ya masih banyak nih soalnya. Oke, secara singkat ya. Ya, karena jujur, memang aku penasaran. eh, Dari Yung sudut pandang seperti apa? Sepenting apa cinta? ini konotasinya kalau dalam hubungan ya, dalam hubungan yang halal gitu ya. Atau gimana? Apapun itu. Apapun itu. Pengennya rasa cinta itu kan kalau aku ngelihatnya yang pernah aku tahu, kalau rasa cinta itu muncul itu bisa secara tiba-tiba gitu ya. Mungkin ada triggernya, kemudian eh, nggak mesti ini ya, bahwa cinta itu bisa muncul secara tiba-tiba lah intinya gitu. Jadi kalau aku melihatnya dalam suatu hubungan mungkin awal-awal bisa dibentuk ataupun dilakukan tanpa rasa cinta terlebih dahulu nggak apa-apa, karena cinta itu bisa di trigger muncul ketika kita sering komunikasi, sering bertemu. Nah itu bakal muncul secara sendiri menurut aku. Jadi kalau untuk awal-awal untuk memulai sebuah hubungan, seandainya rasa cinta itu belum muncul tapi kita ada ketertarikan sama seseorang, ya mungkin ketertarikan itu cuma sebatas kayak oh dia ini kayaknya orang baik nih, kemudian kayaknya kalau seandainya dia itu cocok banget nih untuk jadi istri aku ataupun suami aku gitu ya, sebagai sebagai perempuan. Nah itu kalau untuk memulai sebuah hubungan menurut aku nggak apa-apa, walaupun saat itu mungkin belum muncul rasa cinta yang menggebu-gebu kayak orang ini ya pacaran. Tapi intinya cinta itu bakal muncul perlahan tapi pasti gitu ya. Karena mungkin dari trigger sering ketemu, sering komunikasi itu bakal muncul secara sendiri. Tapi intinya cinta itu penting dalam sebuah hubungan, tapi jangan menjadikan cinta itu sebagai standar untuk memulai hubungan yang halal gitu ya. Ini aku berbicara tentang hubungan yang halal ya, jangan diambil untuk hubungan yang gak halal gitu ya. Untuk kejadian pernikahan tentunya. Itu kalau dari aku. Oke, itu nih Be. Ini ada beberapa nih banyak kayaknya pertanyaan Be. Jadi aku coba baca ini Be. Kita Oke, coba boleh. bahas secara singkat pertanyaan dari teman-teman ini. Beh, aku mau nanya, jadi gimana cara buat standar kita terus pertahani standarnya? Hah? Ah, Cara buat standar kita, terus pertahani standarnya. Oh, maksudnya itu cara kita tuh membuat standar, kemudian bisa mempertahankan standar itu gimana tuh? Tadi kan Babe tuh bahas standar tuh, terkait dengan perempuan sih. Ini, tapi yang nanya cowok nih. Gimana gimana tuh? gimana cara kita buat standar dan Hmm, mempertahankan standarnya? ya, gitu-gitu. Yang, yang nanya cowok. Iya. Oke, nggak apa-apa. Eh, Alhamdulillah ya, akhirnya cowok punya masalah ya. Karena selama ini cewek terus yang punya masalah ya. Iya, gimana cara kita buat standar? Maka buatlah standar seperti standar yang seperti diajarkan oleh apa namanya agama Islam. Kamu milih dia dari dilihat dari apa namanya agamanya yang terpenting ya, agamanya keturunannya seperti apa, bibit bobotnya mesti jelas dan sebagainya. Dan bagaimana cara mempertahankan standar itu? Ya kamu mesti berkomitmen. Ketika kamu sudah menciptakan standar itu, maka standar itu yang mesti kamu pakai untuk selanjutnya. Apapun keadaannya, standar itu yang kamu pakai. Yang bikin kita labil, yang bikin kita ragu-ragu, itu adalah kita tidak berkomitmen dengan standar yang kita buat tadi itu. Kita udah buat standar, makanya jangan bikin standar yang tinggi-tinggi amat gitu ya. Bikin standar itu yang ya standar-standar aja. Gimana? Bikin standar jangan tinggi-tinggi, tapi jangan yang ya yang standar-standar aja lah, yang biasa-biasa aja gitu. Nah, apa namanya, untuk biar fokusnya tadi itu, yaitu kalian mesti berkomitmen dengan standar yang sudah kalian buat. Jadi walaupun ada cewek yang lebih baik lagi, cewek yang lebih cantik lagi, cewek yang lebih cakep lagi, tapi ketika tidak sesuai dengan standar yang udah kamu buat, ya jangan kamu terima, jangan mau, mesti komitmen. Maafnya ngomong gini, ketika kamu sudah menciptakan sebuah standar, tapi ternyata kamu sendiri yang langgar standar itu, maka gimana nanti ketika kamu menjalani suatu hubungan?
Apalagi kita sebagai seorang cowok itu nggak boleh labil, nggak boleh pinpan, kita mesti tegas, karena suatu saat kita yang mesti ngambil sebuah keputusan, apalagi terkadang ada keputusan-keputusan mendesak yang mesti kita langsung ambil. Jadi kalau misalkan dari standar saja kita sudah nggak berkomitmen, kita labil, kita pinpan dan lain sebagainya, maka dikhawatirkan nanti menjalin hubungannya itu bakalan rancu aja sih, bakalan nggak tegas gitu. Sedangkan kita laki-laki itu adalah Rizal, Rijal, Rijalun. Artinya kita yang bakal memegang amanah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, memegang amanah sebagai seorang ketua, pemimpin dari komunitas, dari umat ini. Itu seorang laki-laki, dia yang memegang amanah. Kurang lebih seperti itu, Hyung. Tingkat. Tingkatnya. Oke, oke gitu ya. Tingkat. Si siapa tadi nanya coba aku. Oh, Mas Abdullah ya, Abdullah Azam ya, gitu ya Mas Abdullah Azam. Jadi kalau mau mempertahankan intinya eh, komitmen untuk mempertahankan standar gitu ya, buat standar sebisa mungkin. Dan kalau dari aku sih, kalau terkait dengan standar perlu dipikirkan juga kemampuan kita gitu ya. Jadi jangan terlalu membuat standar yang terlalu tinggi-tinggi yang kita tahu standar itu nggak bakal kita capai, tapi karena kita memaksakan untuk membuat standar itu, sehingga kalau seandainya standar itu nggak tercapai ya jadinya kita malah nggak produktif, jadinya kita malah kecewa gitu ya. Jadi buat standar yang semampu kita aja, sesuai dengan apa yang kita jalani gitu ya. Kalau saat terhadap pasangan ya pasti kalau ingin membuat standar yang baik ya kita harus tahu dulu tujuan kita eh, melakukan hubungan atau berhubung bukan menciptakan ya namanya tuh. Tentunya secara singkat gini aja lah. Kalau seandainya kita punya ingin membuat standar terhadap perempuan gitu ya untuk mengajak ke jenjang pernikahan, kita harus tahu dulu tujuan kita menikah itu apa gitu. Nah, itu aja sih. Intinya cari tahu dulu tujuannya apa, nanti baru buat standar kita tuh mau seperti mau perempuan yang seperti apa. Tapi ini nggak disebutin ya, ini tentang standar apa ya. Tapi aku ngelihatnya kayak gitu aja. Oke, ini ada lagi nih dari Tasya Rizky Agustiani ya. Kak, izin tanya lagi. Cara nyembuhin luka dari cowok red flag gimana? Aku takut kalau ada cowok green flag datang untuk jadi suami, tapi malah kitanya yang red flag ke cowok green flag itu nanti pas nikah. Oke, mungkin dia nih ada trauma sama cowok red flag, kemudian belum bisa nyembuhin nih. Dia tuh takut ketika ada cowok yang baik atau green flag datang ke dia untuk jadi suaminya, malah dirinya gitu ya, si perempuannya yang malah red flag sama si cowoknya gitu. Gimana tuh, Be? Ini kan antumnya sudah menikah nih. Ada pengalaman mungkin. Iya, yang jelas, yang pertama-tama adalah kita mesti menyelesaikan dulu masa lalu kita. Dan jangan pernah bertarung dengan masa lalu pasangan kita. Jangan pernah bertarung dengan hasil yang udah pasti kalah. Jadi ketika ada pasangan atau calon pasangan kita memiliki masa lalu yang belum selesai, maka suruh dia untuk menyelesaikan dulu masa lalunya. Iya, dan cara menyelesaikan masa lalu, kalau melupakan mungkin sulit, tapi yang bisa kita ikhtiarkan adalah mengikhlaskan. Mengikhlaskan aja, ikhlasin aja. Ya udah deh, aku dulu pernah terjatuh, ya udah deh aku dulu pernah salah dalam memilih pasangan, ya udah deh aku dulu pernah merasa tersakiti, ya udah deh aku dulu pernah merasa terzolimi, ya udah deh aku dulu pernah diselingkuhin dan lain sebagainya, ya udah deh, ikhlasin aja. Dan yakinlah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena setiap dari kita itu memiliki ujiannya masing-masing. Dan yakinlah tidak akan habis ujian kita sebelum dosa-dosa kita terhapuskan. Tidak akan habis ujian kita sebelum dosa-dosa kita habis. Nggak ada lagi masalah. Dan ketika kita menghadap kepada Allah, masalah kita itu udah selesai. Nggak ada lagi masalah di dunia. Kan enak. Ya kan? Ketika kita sudah menghadap kepada Allah, ternyata dosa-dosa kita udah selesai, udah dihapuskan, kita nggak punya lagi masalah di dunia. Jadi kita mau bermanja-manja mesra dengan Allah pun udah enak. Mau ngobrol dengan Allah pun udah enak, karena kita nggak punya lagi masalah. Coba bayangin ketika misalkan kita memiliki masalah di dunia dan ternyata belum terselesaikan di dunia, terbawa di akhirat, kan nggak enak tuh kalau misalnya masalahnya diselesaikan di akhirat ya. Jadi menurut aku itu adalah takdir atau jalan terbaik
untuk kita. Dan faktanya teman-teman, Bunda Khadijah pun sebelum bertemu dengan Rasulullah, itu kan beliau 2 kali, bercerai ya, bercerai karena suaminya meninggal dan selanjutnya bercerai karena memang bercerai. Terseok-seok dulu, tersakit-sakit dulu, tapi kemudian apa endingnya? Bunda Khadijah dipertemukan dengan Rasulullah, idaman semua wanita kan Rasulullah. Jadi ketika sudah tersakiti, terseok-seok, akhirnya beliau mendapatkan yang terbaik, yang terindah. Dan semoga kita juga seperti itu ya. Kita sekarang mungkin sedang tersakiti, kita sekarang mungkin sedang terseok-seok, kita mungkin sekarang lagi dalam keadaan yang terpuruk banget. Tapi yakinlah ending yang diinginkan oleh Allah untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terindah untuk kita. Kita yang sudah tersakiti, yang sudah dikhianati, yang sudah ditinggal nikah mungkin, yang diselingkuhi dan lain sebagainya, yakin aja dikit lagi nih, sabar aja, dikit lagi kita bakal mendapatkan yang terindah, dikit lagi kita mendapatkan pasangan yang good looking, mendapatkan pasangan yang terbaik, mendapatkan pasangan yang ganteng, tinggi, putih, pinter, pinter agama, kaya, tinggal di luar negeri. Nah tuh apalagi tuh, ada gelar LCMA, gelar haji, nah tuh gelar master dan sebagainya. Sabar aja, bentar lagi kalian bakal mendapatkan itu. Dan begitupun juga sebaliknya, yang cowok sabar aja, dikit lagi karena mendapatkan bidadari surga. Yang cantik, soleha, kaya, pinter, gelarnya banyak, bisa ngomong anak sebanyak apapun itu, nurut dengan suami, sabar aja, bentar lagi kalian mendapatkan pasangan yang terbaik. Gitu Yul Praka. Oke, bentar lagi ya, Be. Aku tunggu, Be. Bentar lagi kan. Bentar lagi, sabar aja, sabar. Oke, oke. Gitu ya, Mbak Tasya ya. Tasya Rizky Agustiani ya yang tadi bertanya. Oke. Aku coba sedikit bahas gitu ya terkait dengan nyembuhin luka. Kalau dari ceritanya sih, kalau seandainya bukan dari cerita, dari pertanyaannya sih, itulah pentingnya kenapa sebelum memulai hubungan baru dengan orang lain atau apalagi hubungan yang dimana itu hubungan pernikahan gitu ya, penting banget untuk kita tuh sembuh dulu dari luka yang lama gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih jangan dulu memulai hubungan apalagi ini ke jenjang pernikahan gitu ya, jangan dulu memulai hubungan sama seseorang yang baru sebelum kita tuh sembuh dari luka yang lama. Apalagi di sini disebutkan dari pertanyaan itu luka dari cowok yang red flag gitu ya, mungkin dia punya trauma terkait dengan cowok yang kasar, cowok yang eh, KDRT gitu ya, emosional gitu ya, suka ngemetak-metak ataupun cowok apapun yang red flag gitu ya. Sehingga menurut aku yang harus disembuhin dulu diri kamu sendiri, kemudian baru kalau sana diri kamu udah sembuh dari luka itu, dari trauma itu, baru nanti bisa memulai hubungan baru ke jenjang yang lebih serius. Kayak di sini kan di pertanyaannya untuk jadi suaminya gitu ya. Nah untuk nyembuhinnya itu kalau aku sih nggak pernah ada pengalaman yang ketemu cewek yang red flag atau gimana ya. Tapi secara singkat sih untuk meminimalisir ataupun mengurangi ya rasa trauma itu dari aku sih mulai untuk cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang positif, ubah lingkungan yang mungkin kita berteman dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang justru membuat kita tuh jadi nggak nyaman, ya itu tinggalkan, ubah ke lingkungan positif, cari pertemanan yang bisa mendukung untuk kita selalu berkembang, jadi sehingga nanti lama-kelamaan kita bakal ketemu dengan circle-circle yang baik, dari situ juga kita bakal ketemu dengan pasangan yang baik juga. Dan ya tadi kata Babe tadi cowok green flag itu nggak bakal didapatkan dari jalan pacaran gitu ya, karena kan jalan pacaran itu bukan jalan untuk cowok-cowok green flag gitu ya. Ini Oke. satu tips lagi untuk kalian ya, Oke, cewek-cewek. oke. Kenapa aku bilang kalian tidak akan pernah mendapatkan cowok green flag ketika pacaran? Kenapa Bahwa tuh bro? ketahui sesungguhnya faktanya adalah, jadi yang menyebabkan cowok red flag itu karena ini maaf ya, ini karena kita biar lebih lega dan kalian bisa lebih pintar lagi. Karena cowok red flag itu hanya menginginkan satu hal dari kalian, dan satu hal itu yang mesti kalian jaga. Dan kita sama-sama dewasa, seharusnya sudah tahu ya yang dimaksud itu apa. Jadi cowok red flag itu hanya menginginkan satu hal yang berada di pada diri kalian.
dan di dalam agama itulah satu hal yang mesti kalian jaga. Dan kenapa cowok itu menjadi cowok red flag? Apapun akan dilakukan untuk mendapatkan itu, apapun caranya. Mulai dari dia berbaik hati, traktir kamu nonton, traktir kamu makan, kemudian emosi dia nggak stabil, tahu-tahu dia marah, tahu-tahu dia ngambek, kemudian kamu kasihan dengan dia, kemudian kamu merelakan hal yang penting tadi. Makanya aku bilang nggak bakalan kamu dapetin cowok green flag ketika kalian pacaran. Itu faktanya. Oke, itu fakta ya. Mitosnya belum ada ya. Oke. Oke, gitu ya. Semua terjawab ya, Mbak Tasya Rizkia. Oke, ini ada lagi nih dari Sisri. Ini ada dua kali pertanyaan tentang NPD. Aku udah coba cari tadi ya. Izin bertanya Kak, apa bedanya cowok red flag dengan cowok NPD? Nah, tahu be NPD be? Narsistik, Ya, ya, narsistik. itu baru aku cari tuh. Nah, itu. Narsistik dia tuh. Gangguan kepribadian narsistik. Apa tuh bedanya be? Kalau Babe ngeliatnya? Agak kurang ini ya, informasi terkait dengan narsistik. Sebenarnya itu eh, sama-sama cowok yang berpenyakit sih. Seriusan itu sama-sama cowok yang berpenyakit. Dan cara mengobatinya iman. Satu-satunya cara untuk mengobati red flag, NPD, itu hanya satu, iman. Kenapa mereka bisa hmm, kehilangan iman tadi? Kalau di dalam ilmu fikih, teman-teman, itu dalam kehidupan, rukun Islam itu adalah rukun yang dikerjakan dengan anggota badan yang kelihatan lah, yang bergerak. Karena ada sholat, ada puasa, bayar zakat, kemudian naik haji dan lain sebagainya. Berbeda ketika berbicara dengan rukun iman yang ada 6. Itu ada soal keyakinan. Nah, kenapa ada orang-orang yang menjadi red flag dan MPD tadi? Karena kurangnya dia iman. Kenapa? Karena yang selama ini menjadi keresahan aku adalah aku ini sudah belajar. Aku ini sudah belajar matematika, IPA, aku sudah belajar agama. Tapi kenapa kok aku masih gelisah? Kenapa kok aku tuh masih masih belum bisa sabar? Kenapa aku kok masih masih gampang emosian? Aku dulu gampang emosian. Kenapa aku masih gampang emosian? Apalagi di jalan, aku gampang banget emosi dan sebagainya. Ternyata kekurangan iman tadi yang bisa menyebabkan orang itu bisa marah-marah, orang itu bisa menjadi red flag, orang itu bisa menjadi NPD. Itu adalah kekurangan iman tadi. Dan satu-satunya cara itu hanya dengan iman. Nggak ada obat yang lain kecuali iman. Ketika kita beriman kepada Allah, artinya ketika kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah menerima apapun peraturan Allah, apapun takdir Allah, apapun ketetapan Allah, maka kita terima dengan lapang dada. Kita ikhlas, kita ridho, apapun ketetapannya, apapun ujiannya, maka kita ikhlas. Maka tadi ya, sekali lagi teman-teman, untuk mengobati daripada orang-orang yang berrefleks ataupun NPD adalah iman. Terus gimana caranya kita meyakinkan? Ya deketin dulu. Kita kasih penjelasan dulu, pelan-pelan, sabar. Kalau soal keimanan ini jujur ya, itu memang tidak bisa hanya sekedar 2 SKS atau 4 SKS. Itu mesti bertahap, mesti pelan-pelan. Tentang iman ini mesti pelan-pelan, nggak bisa langsung ngasih tahu sekali, 2 kali langsung paham. Menurutku itu cukup sulit, makanya pelan-pelan, mesti pelan-pelan, mesti didekatin dulu. Dan salah satu cara agar kita bisa ngasih tahu tentang keimanan, maka tunjukkan dulu seorang muslim itu seperti apa. Dakwah itu nggak mesti tentang berbicara ya, dakwah pun bisa melalui perilaku. Dan justru menurutku adalah perilaku ini yang penting. Jadi ketika kamu ingin berbicara tentang iman kepada orang-orang yang red flag dan NPD tadi, maka tunjukkan dulu perilaku seorang muslim itu seperti apa. Dideketin dulu, diajak basa-basi dulu, diajak ngobrol dulu, dicari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Jangan langsung ngejudge. Islam itu bukan agama yang ngejudge. Islam itu bukan agama yang kaku. Enggak, teman-teman. Enggak. Deketin dulu pelan-pelan. Cari tahu dulu sumber masalahnya seperti apa. Cari tahu dulu dari teman-temannya, dari keluarganya seperti apa. Kalau sudah tahu akar masalahnya seperti apa, cari solusinya seperti apa. Kalau sudah tahu solusinya seperti apa, cari guru biar kita bisa berhijrah bareng-bareng, biar kita bisa konsisten bareng-bareng. Pelan-pelan. Jadi singkatnya, intinya, obatnya itu cuma satu, yaitu tentang iman. Itu yang berangkat. Gitu ya.
Tadi aku baru search sedikit sih tentang NPD ini ya, karena aku agak kurang informasi tentang NPD. Dan aku sebenarnya red flag juga baru tahu. NPD itu, iya NPD itu dia tuh merasa merasa paling wow lah, merasa Iya, paling mau dipuji terus gitu ya. Iya, haus pujian gitu ya. Tapi kalau dari Google yang aku search tadi sih, kalau NPD lebih kepada orang yang sudah punya gangguan benar gitu ya. Kalau red flag masih kayak peringatan aja, peringatan bahwa eh, bahwa sikapnya itu sebenarnya sikap negatif gitu ya. Jadi kalau melihatnya itu NPD lebih parah daripada red flag sih. Tapi sebenarnya aku tuh agak kurang juga informasi terkait dengan NPD, terkait dengan red flag ini sebenarnya agak kurang. Jadi entah kenapa di sini aku diminta untuk membahas ini sama Babe. Tapi tenang aja, Babe orangnya ahli kok. Oke, oke. Eh, lanjut ya, Be. Ada, wah ini ganti-ganti nama nih. Ini dari idaman mamamu, Be. Namanya gitu ya. gitu. Hmm. Namanya. Tapi Kak, nah ini kayaknya menyambung ya. Tapi Kak, cowokku tuh katanya kalau emang suka cowok tuh katanya kalau emang suka pasti ngusahain. Tapi kadang beberapa cowok proses mengusahakan itu kayak berlebihan dan keluar dalam konteks Islam. Jadi hal tersebut menjadikan cowok terlihat red flag. Pertanyaan saya, bagaimana kita membentengi diri dan merespon cowok-cowok yang berkonotasi red flag ini agar tidak terlalu menyakiti cowok tersebut. Agar tidak menyakiti cowok tersebut karena kadang jika seseorang itu obsesi mau dijelasin atau dikeluarin kata-kata yang paling menyakitkan pun dia tetap is okay aja. Menghindari gitu ya. Membentengi diri dan merespon cowok yang berkonotasi red flag. Gimana tuh, Be? Kalau menurut Eh, kamu gimana? aku agak ini ya, bentar aku nyari inti dari pertanyaannya. Tapi dia tuh di awal dibilang cowok Mengakhiri perasaan dulu. ah, em, cowok itu pasti ngusahain tapi beberapa cowok prosesnya mengusahakan itu kayak berlebihan. Kalau dari aku coba ambil sedikit-sedikit ya dari pertanyaannya terkait dengan statement bahwa cowok bakal ngusahain apa yang menjadi tujuannya itu benar. Menurut aku benar karena kalau cowok udah tahu tentang tujuannya, udah tahu tentang standarnya gitu ya, standar yang benar gitu ya, standar yang benar dengan apa yang bakal dia tuju, apa yang mau dia tuju gitu ya, goalsnya tadi yang di awal aku udah spill juga tadi sebelumnya. Nah, itu pasti dia mengusahakan dan pasti kalau dia udah tahu bahwa itu sesuai dengan apa tujuannya, pasti dia mengusahakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Tapi di sini kadang beberapa cowok mengusahakan kayaknya berlebihan. Kalau sampai berlebihan sih tergantung cowok orangnya gitu ya, tergantung cowok orangnya. Mungkin di sini kayaknya yang dibilang berlebihan tuh ngajak pacaran gitu ya, ngajak pacaran. Kalau seandainya ngajak pacaran ya itu kayaknya bukan kayak goalsnya itu salah gitu ya. Goalsnya salah. Goalsnya itu kayak si cowok itu cuma mau senang-senang aja, kayak ngajak si cewek itu cuma untuk pacaran aja gitu ya. Sehingga eh, kita ngelihatnya itu bahwa si cowok itu mengusahakan untuk ngajak pacaran dan dan cowoknya bilang mau pacaran itu sebagai tujuannya. Sebenarnya kalau kita tahu cowok itu mengusahakan kita untuk jadi pacarnya gitu ya sebagai cewek, menurut aku itu udah refleks banget gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia itu udah dibilang sebagai cowok yang nggak baik. Jadi kalau kita ngeliat itu ya jangan diterusin komunikasi ataupun berhubungan sama cowok yang kayak gitu. Kemudian dari pertanyaannya bagaimana membentengi diri. Nah ya tadi kita tahu dulu cowoknya gitu ya. Kita lihat nih, oh dia tuh mengusahakan aku untuk apa nih? Tentunya si cowok ini mengusahakan untuk ke jenjang pernikahan. Kayak dia tuh mulai belajar tentang ta'aruf, ilmu pernikahan, kemudian dia komunikasi sama orang tua kita gitu ya sebagai perempuan ya. Aduh, bingung juga ini mencontohkan karena aku laki-laki ya. Mengusahakan si perempuan gitu ya kayak dia belajar tentang ilmu pernikahan, mulai cari tahu tentang bagaimana Islam memulai hubungan yang baik kepada perempuan gitu ya, kayak taruh, kemudian eh, memberanikan diri datang ke rumah orang tua kita gitu ya untuk menghitbah gitu ya. Nah, itu kan udah kelihatan banget tuh usahanya untuk menghalalkan si perempuan gitu ya. Nah, kalau gitu kayak gitu sih nggak usah dibenteng ya. Justru kalau kayak gitu kita justru kita udah tahu tuh bahwa cowok ini memang serius sama si cewek gitu ya kalau kita ngeliat gitu.
Tapi seandainya si cowoknya mengusahakan untuk tadi ke jenjang pernah banyak ke konotasinya ke pacaran gitu ya, mengusahakan cewek untuk ngajak pacaran. Ya, kalau kita udah tahu tuh kayak dia tadi ng- eh, ngajak ngajak ke bioskop, ke biasanya gimana lagi nih? Aku agak kurang juga pengalaman ini. Kayak cowok-cowok yang mengusahakan untuk pacaran tuh kayak menghubungi kita ini ya, menghubungi tiap hari gitu ya, menanyain kabar, pokoknya sesuatu yang gak penting lah pokoknya. Nah itu kan kita udah tahu tuh cowok-cowok kayak gitu. Ya kita kalau udah tahu bahwa cowok itu hanya ujung-ujungnya mau ngajak pacaran ya kita menghindari gitu ya. Untuk menghindarinya tadi ya kita blok bisa gitu ya. Kita menghindari ya kita tahu dia nggak ada niat untuk serius ya sudah jangan ditanggepin komunikasinya, batasin komunikasinya, kemudian ya kalau perlu diblok dulu gitu ya, diblok kemudian baru untuk cari lingkungan yang lain gitu ya. Ya gitu aja sih kalau dari aku. Itu aku agak sulit mencerna pertanyaannya sih, tapi semoga terjawab ya. Aku nggak tahu terjawab atau enggak, tapi intinya itu yang aku dapat dari pertanyaannya. Kalau Bapak gimana tuh ngelihatnya dari Oke, pertanyaannya? singkat aja. Aku ngambil poin yang di bagian bentengin. Nah itu Kita ada. balik lagi ke basic kita tadi ya. Cowok red flag yang membedakan cowok red flag dengan green tea tadi itu kan komitmen ya. Ya betul. Maka biar kamu bisa membentengi diri dari cowok-cowok red velvet tadi, maka ajaklah dia untuk berkomitmen, ajaklah dia untuk menikah. Oke, kalau misalkan dia sudah mau, oke, kalau misalkan sudah mau, ajak dia untuk ikutin psikotes. Kalau udah, baru kamu validasi kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Bagaimana kepribadian dia, sehari-hari dia seperti apa, tanya kepada keluarganya, tanya kepada teman-temannya, tanya kepada guru-gurunya, lingkungannya, tanya. Gimana kalau misalkan ternyata dia bersekongkol dengan orang tuanya? Nah, pentingnya kalian mesti menelusuri sendiri itu seperti itu ya. Maksudnya menelusuri sendiri itu bukan artinya kamu turun tangan langsung, enggak. Itu sama aja seperti Bunda Khadijah ketika ingin mencari tahu bagaimana sih apa namanya, bagaimana sih Muhammad ini orang yang seperti apa. Nah, beliau itu nggak turun tangan langsung, nggak, tapi beliau itu menyuruh orang kepercayaannya. Namanya itu Maisarah. By the way, Maisarah ini laki-laki ya. Nah, sampai di Indonesia makanya namanya Maisarah menjadi perempuan. Tapi Maisarah yang Bunda Khadijah, dia ini laki-laki. Nah, jadi Bunda Khadijah menyuruh untuk Maisarah menelusuri bagaimana sih Muhammad ini seperti apa orangnya, bagaimana cara dia berdagang, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan dia, apakah bisa dipercaya atau tidak. Nah, seperti itu. Makanya perlunya, pentingnya validasi itu seperti itu. Kita mencari tahu dulu calon pasangan kita itu seperti apa. Nah, makanya kalau yang bisa aku sarankan adalah ajak dia berkomitmen. Setelah ajak dia berkomitmen, cari tahu kepribadian dia dengan cara ikutin dia psikotes. Kalau sudah, baru validasi kepada orang-orang yang berada di sekitar dia. Singkatnya seperti itu, Hyung Traka. Wallahu a'lam. Oke, ini ya. Semoga terjawab siapa tadi ya. Mbak. Oh, idaman mamamu tadi ya. Ya, itu ya. Namanya gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Next, next, next. Setidaknya, oke, oke. Aku cari dulu yang kiranya bisa kita bahas. Oke nih. Assalamualaikum Kak. Cara tahu kalau cowok green flag itu gimana? Karena ada beberapa batasan yang kita perempuan tidak bisa tahu, tidak boleh chat yang terlalu intens. Oke, ingin bertanya ke temannya tapi seorang ikhwan juga. Oke. Jadi gimana? Ya, supaya kita tahu orang orang yang mencintai kita itu tulus dan green flag. Oke, gimana tuh, Be? Kayaknya ini Kurang pembantu banget kurang nih. lebih sama seperti tadi sih, itu Hyung. Hmm. Jadi Seperti diajak psikotes ya? uh, diajak komitmen, kemudian divalidasi dari teman-temannya, keluarganya, seperti itu sih. Yang seperti aku bilang tadi ya, kita tidak perlu turun langsung, tapi bisa aja kita minta tolong kepada orang-orang di sekitar kita untuk mencari tahu dia itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti yang tadi sih jawabannya. Diajak komitmen, validasi, kemudian yang terpenting sekarang jujur ya, itu psikotes. Sumpah aku ngeliatin ngeliatin keadaan keadaan pemuda sekarang kayaknya perlu deh kalian cek dulu psikotes sebelum menikah. Jadi kalian tahu pasangan kalian itu ternyata seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu dan kalian ingin melanjutkan ya kalian mesti terima konsekuensinya.
minimal kalian tuh sudah tahu pasangan kalian itu seperti itu, jadi kalian bisa mengantisipasi bagaimana kalau misalkan pasangan kalian tuh begini 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 gitu. Karena semuanya pasti ada solusinya dalam Islam. Ya, ya. Tapi aku sedikit jelasan ya teman-teman. Takutnya Oke. salah ini ya, salah penafsiran ya. Komitmen yang dimaksud Babes ini ke jenjang pernikahan langsung ya, kayak sudah menghitbah ya ke orang tuanya gitu. Iya dong. Iya Bukan dong, komitmennya itu nikah. ya karena kita nggak tahu nih Be. Ada juga saat ini tuh yang bilang komitmen tuh kayak pacaran tuh dibilang komitmen juga tuh. Kok aku komitmen sama kamu gitu ya, nggak bakal ada hubungan sama cewek lain gitu ya. Nah itu bisa dibilang komitmen untuk zaman sekarang ya. Itu mah Karena bukan komitmen, itu mah bualan. iya itu kan Itu mah bukan komitmen, bualan. ya kalau kita ngelihatnya bualan karena zaman sekarang itu di brandingnya komitmen tuh bisa kayak gitu juga di brandingnya ya, saat ini. Tapi teman-teman harus tahu itu bukan komitmen ya teman-teman. Tapi di sini yang kami bahas komitmen di sini, kalau seandainya si laki-laki itu udah benar-benar serius untuk jenjang pernikahan, sehingga komitmennya itu bukan sama si perempuannya aja, tapi sama orang tuanya, nentuin tanggalnya, dan komitmen itu udah pasti. Dan udah pastinya maksudnya itu udah tahu nih bulan berapa dia mau menikah, dan itu nggak berlangsung lama ya, Be? Benar nggak, Be? Nggak mungkin Apa 10 tahun nih? kan? Komitmen untuk menikah, nggak Oh mungkin, iya, iya nggak kan? boleh lama-lama. Iya, nggak boleh lama-lama kan? Nah itu, jadi Maksimal sehari. berapa? Maksimal sehari. Itu sih antum. Ya intinya komitmen yang dibahas di sini komitmen untuk ke jenjang pernikahan. Kemudian komitmennya itu bukan sama si perempuan aja, tapi sudah sama orang tuanya gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah penafsiran yang dibahas di sini tentang komitmen itu. Karena aku yang aku tahu sih gitu sih. Sekarang itu di branding komitmen itu bisa dalam bentuk pacaran gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Gimana nih? Ada dibahas semua dari apa nih? Dari kolom komentar yang teman-teman tuliskan gitu ya. Kalau ada yang mau tanya mungkin boleh nih satu atau dua pertanyaan lagi. Kalau cowok siap berkomitmen, tapi ceweknya belum siap. Oke, apakah si cewek yang bisa disebut red flag? Wah, ini dari sisi cewek nih, Be. Ya enggak lah, itu mah soal kesiapan doang, Iya, bukan tentang bukan siapanya ya. iya bukan soal refleks ataupun binti tadi bukan. Iya, betul betul. Oke, oke. Itu berarti kalau seandainya si ceweknya belum siap ya si cowoknya harus kalau seandainya tujuannya itu untuk menikah karena Allah mungkin bakal cari cewek lain gitu ya. Cari cewek yang benar-benar siap. Kalau seandainya Tergantung. maksa, Ada juga cowok yang mau menunggu. ya menunggu boleh. Maksud tuh seandainya dia tuh udah punya kepikiran ataupun punya tujuan ya, punya tujuan untuk menikah dan menikahnya itu karena Allah, bukan karena si cewek. Ya kalau seandainya cewek itu belum siap dan si cowoknya itu ngerasa dia tuh udah siap untuk menikah ya mungkin si cowok itu bakal nyari yang lain. Tapi kalau seandainya cowok itu eh, udah bilang sama si cewek gitu ya dan si cewek juga bilang bahwa mungkin siapnya itu setelah dia lulus kuliah ataupun apa gitu ya. Nah, itu mungkin si cowoknya bisa nunggu gitu ya. Karena kalau menurut aku sih cowok juga nggak mungkin bisa nunggu kalau nggak ada kepastian gitu ya. Dan Lagian juga pas kuliah nggak boleh nikah kali. betul, harus libur dulu minimal hari Minggu gitu ya. Gitu Iya, kan? minimal pas istirahat baru boleh nikah. Ya, Kuliah jangan benar. lah. Ya, Kasihan dosen. ya, ya. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi tapi itu bukan kayak tahu tuh yang viral. Hah? Gimana? Ya, ya. Ya, tapi intinya itu bukan disebut refleks ya, Be. Tadi karena belum kesiapan si cewek aja, kalau seandainya dipertanyakan seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang nikah jangan pas kuliah. Oh, iya benar-benar. Nikah tuh jangan pas kuliah, pas libur, pas tanggal merah, nah, pas hari Minggu. Nah, itu boleh. Kalau lagi kuliah, lagi mata kuliah apa ya? Apalagi mata kuliah algoritma nanti nggak fokus gitu ya. Nah, itu maksudnya itu ya, teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman. Mungkin kalau seandainya ada boleh satu atau dua pertanyaan lagi sebelum nanti kita tutup nanti sharing kita pada malam hari ini. Ada gak? Tahu saja siapa? Gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Pembahasan malam hari ini cukup panjang ya. Dari apa yang teman-teman tanyakan, dari apa yang teman-teman sampaikan, tentang pengalaman, tentang apapun yang teman-teman sampaikan tadi. Kalau cowoknya mau nunggu, tapi ceweknya nggak mau ditunggu, ya, ya cari yang lain. Gimana tuh? Ribut banget ya. Kalau Iya aku itu sih, itu artinya ceweknya nggak mau, udah iya. selesai itu aja. Sebenarnya ceweknya itu yang harus jelas ya. Nggak maunya ditunggu dan nggak mau sama kamu gitu ya. Jangan aku nggak mau nunggu gitu ya. Itu kan kayak gantung banget jawabannya ya. Bukan ribet, bukan ribet. Mas aku tuh hubungannya itu, hubungan yang dipertanyakan itu.
si cowoknya tuh kayak mau nunggu banget, sedangkan si ceweknya tuh nggak mau ditunggu gitu ya. Ya kalau seandainya ceweknya emang nggak mau dan nggak siap, seandainya nggak siapnya itu bisa jadi karena nggak mau sama cowoknya gitu ya. Jadi itu harus jelas sehingga cowoknya itu bisa menentuin langkahnya itu harus gimana gitu ya. Harus nunggu atau bisa cari yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kalian juga gantungin cowok gitu ya. Ini aku wakil cowok banget ini. Karena kan kebanyakan orang tuh cewek yang digantung ya. Ini yang dari pertanyaannya cowok yang gantung ya. Itu ya teman-teman. Oke, gimana nih Be? Udah kayak udah. Oke, masih ada nih. Kalau misalnya nih Kak, kalau cowok refleks di masa lalu kita kembali jadi lebih baik lagi, oke, dan mau memperbaiki semuanya dengan nikah. Boleh nggak sih aku nolak? Nah, soalnya udah bener-bener sakit banget. Oke, gimana gimana Kak? Kalau Bapak tadi gimana tuh kayaknya? Menurut kamu Hyung, kayaknya kamu gemes mau jawab deh. Menurut kamu gimana coba? Harus mencerna dulu lah aku nih. Ya, tadi nih kayaknya ya, ini yang penanya ini sama kayak yang atas tadi yang trauma sama cowok refleks tadi. Jadi dia tuh trauma sama cowok refleks. Nah, si cowoknya itu refleks. Kemudian putus kan. Nah, kemudian dari putus itu si cowoknya itu ternyata berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, dari situ karena cowoknya udah berubah jadi lebih baik lagi, si cowoknya memberanikan diri untuk ngajak nikah cewek kan. Tapi si ceweknya karena udah trauma tadi dengan perilaku yang dulu gitu ya, masa lalunya dulu sama si cowok itu kebetulan, dan dia merasa nggak mau lagi menjalin hubungan sama si cowok. eh Kalau bapak nilainya gimana? Kalau aku belum belum terlalu kepikiran. Coba-coba. Iya, yang pertama setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan kedua karena setiap orang itu berhak untuk berubah dan setiap orang tanpa terkecuali itu berhak mendapatkan hidayah dari Allah. Semua orang tanpa terkecuali. Fir'aunnya Fir'aun, dia juga mendapatkan hidayah dari Allah. Cuman karena dia aja yang menolak hidayah dari Allah. Maka kalau misalkan ada mantan kalian yang dulunya refleks, kemudian balikan ke kalian dan ingin mengajak kalian untuk menikah, ya why not? Coba aja dulu. Coba maksudnya dicoba di sini bukan coba nikah dulu, bukan ya. Maksudnya coba aja dulu diobrolin baik-baik. Kunci dari semuanya kan komunikasi. Kalau sudah dikomunikasikan, eh, ditanyakan visi misinya seperti apa ke depannya. Dan sekali lagi ya, pentingnya kita mencintai Allah dulu baru makhluk. Ketika nanti kalian berantem lagi, bebala lagi, ngamuk lagi, kalau misalkan bukan karena cinta karena Allah, maka nanti kalian bakalan pisah lagi. Nah, makanya tanya dulu visi misinya apa, dia nikahnya itu kenapa, terus kenapa milih kamu untuk menjadi pasangannya itu kenapa. Dan yang terpenting tadi itu psikotes ya. Yang penting tadi itu ya, psikotes dan validasi kepada orang-orang di sekitar. Menurutku semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, semua orang berhak uh, mencoba lagi. Yang jelas, tanyakan dulu visi misinya seperti apa. Oke, ini dari komentar yang dibawa dari pertanyaannya tuh nggak mau aku Kak kalau sama dia udah berkali-kali dikasih kesempatan masih begitu. Nah, Berarti si itu cowok tuh itu itu kan hak kalian. Yang jelas aku hanya menjelaskan apa yang kalian tanyakan. Untuk iya iya jawabannya kalian mau nolak ataupun nerima itu adalah hak kalian. iya Cuman iya. kalau misalkan mau ngambil pikiran bijaknya ya seperti itu. Iya. Kalau Obrolan, psikotes, dan validasi. betul betul. Tapi kalau seandainya benar kata Kak BT tadi kalau seandainya terkait dengan kejadian di masa lalu yang terkait dengan cowok itu banyak melakukan kesalahan sama kita ya kita sebagai manusia juga kan manusia nggak sempurna gitu ya pastinya memiliki kesalahan sebagai manusia itu wajib ataupun pasti punya kesalahan dan itu nggak menutup kemungkinan untuk kita memberikan maaf sama orang lain gitu ya walaupun mungkin kejahatannya itu udah nggak masuk akal gitu ya udah membuat kita itu trauma bertahun-tahun gitu ya tapi kalau seandainya kita yang nggak mau maafin dia justru kita ngejauhin dia itu justru bakal berdampak negatif sama kita. Kayak kita tuh dianggap sebagai orang yang nggak mau maafin gitu ya, dianggap sebagai orang yang menjauhi lingkungan gitu ya. Nah, itu juga menurut aku nggak baik gitu ya. Tapi seandainya di sini dipertanyakan mau ke jenjang pernikahan dan kamu nolak, ya itu kan pilihan kamu sih sebagai perempuan gitu ya. Pilihan kamu dan kamu tahu mungkin
dari apa yang kamu lihat gitu ya. Mungkin dari segi apa ya, dari segi sholatnya ataupun dari segi apapun yang dibilang memperbaiki diri tadi udah terlihat baik gitu ya, kayak ngomong kasarnya udah dikurangin gitu ya. Tapi kamu ngelihatnya masih ada yang kurang, masih ada yang kayaknya masih ada yang trauma tadi masih sering muncul gitu ya, kayak dia tuh masih sering bohong ataupun apapun, itu kan bisa jadi tolak ukur kamu ataupun standar kamu untuk nentuin pasangan kamu tuh cocok atau enggak. Dan kamu lihat itu di cowok itu, ya sudah, ketika kamu mutusin nolak itu udah benar gitu ya. Tapi terkait dengan memaafkan kesalahannya di masa lalu, menurut aku sih benar kata Babe tadi, semua orang itu berhak untuk mendapatkan maaf dari manusia, atau apalagi kan Allah aja maha pemaaf gitu ya. Allah aja maafin hambanya yang banyak dosa gitu ya, kayak kita gitu ya. Tapi kita sebagai manusia pastinya harus memaafkan sesama kita juga. Itu ya Nih, dari secara aku singkatnya. kasih aku kasih tips lagi Hmm. untuk kalian. Jadi faktanya ini para ulama yang bilang, ulama bijak pernah berkata bahwa sesungguhnya aku pernah melihat orang penjudi bertobat. Sesungguhnya aku pernah melihat orang pezina bertobat. Tapi sungguh aku tidak pernah melihat orang yang berbohong bertobat. Paham? Jadi untuk orang-orang yang maaf sering berbohong dan sebagainya itu agak sulit untuk berubah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Biar tercerahkan lagi kalian dalam memilih Hmm. pasangan. Itu ya. Oke, oke ya. Ini ada mungkin yang jadi yang terakhir yang pembahasan kita pada malam hari ini dari Aura Sevalina ya. Berarti sebagai laki-laki, biasanya apa yang disiapkan sebelum ke jenjang pernikahan? Karena kuliah dan proses lainnya, Kak. Oke. Kan kita nggak tahu sebagai perempuan si laki-laki ini sedang mengusahakan atau tidaknya. Ini kalau Babe gimana nih? Mungkin dalam proses menyiapkan ke jenjang pernikahan, menyiapkan diri sebagai laki-laki nih. Babe kan udah nikah nih. Sebelum nikah apa nih persiapan Babe nih yang Babe siapin? Tapi karena ini kuliah ya, masih kuliah, mungkin si cowok itu lagi kuliah, proses kuliah gitu. Apa nih yang perlu disiapin? Iya, bisa aja dia kuliah S3, berarti artinya kan dia udah mateng dong untuk menikah. Dia kan nggak Oke. ngomong kuliahnya apa kan. Iya, Dia iya, dia iya. kuliah S3 atau kuliah S4 dan sebagainya. Yang jelas, eh, orang baik itu bagaikan magnet, teman-teman. Orang baik itu bagaikan magnet. Magnet untuk mendekatkan orang-orang baik juga. Dan bukankah janji Allah juga bahwa memasangkan laki-laki baik dengan perempuan baik dan perempuan baik dengan laki-laki baik pula. Itu janji Allah. Maka pegang janji Allah tersebut. Jadi ketika kalian ingin menikah, niatlah karena Allah dan tagih janji itu pada Allah. Ya Allah, engkau berjanji bahwa engkau akan memasangkan laki-laki baik dengan perempuan baik. Dan engkau pasangan pula perempuan baik dengan laki-laki. Maka tagih janji itu. Makanya teman-teman, landaskan semuanya karena Allah, landaskan semuanya karena iman. Ketika sudah berlandaskan kepada itu semua, maka insya Allah kita nggak gampang baper, nggak gampang emosi, nggak gampang kecewa, nggak gampang marah. Landaskan semuanya kepada Allah dan iman. Karena kalau sudah berlandaskan pada itu, kita tuh tinggal nagih janji aja. Ya Allah, engkau dulu janji untuk memasangkan aku dengan yang baik. Ya Allah, dulu engkau janji bahwa engkau yang mencukupkan rezeki ketika aku sudah menikah. Ya Allah, engkau sudah berjanji untuk memberikan kami rezeki. Ya Allah, engkau telah berjanji dan sekian, 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 sekian. Banyak janji-janji Allah yang perlu kamu tagih. Ya Allah, engkau janji bahwa ketika ada kesulitan maka bersama itu ada kemudahan. Engkau janji itu ya Allah, maka aku ingin kemudahan itu. Tagih janji itu. Maka ya landaskan lagi kepada Allah dan juga iman. Nah, kalau misalkan persiapan duniawinya, tentunya kita perlu kesiapan mental dulu yang pertama. Tanyakan dulu kepada orang sekitar kita, terutama keluarga kita ya. Tanyakan kepada mama atau papa, "Mah, aku ingin nikah." Kalau jawaban pertama kalinya orang tua kalian bilang, "Ay, kanji," atau kalau orang tua kalian bilang, "Ay, nikah apaan nikah? Kamu aja masih belum selesai urusan ini, kamu aja masih belum bisa ngurus diri sendiri, kamu aja masih belum bisa bla 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 bla." Maka jangan dulu. Kalau orang tua ngomong kamu masih belum bla bla bla, maka jangan dulu. Jangan dipaksakan. Maka yang perlu kamu persiapkan itu mental. Ketika orang tua kamu sudah bilang, "Oh ya udah ada pasangannya belum?" Belum, ya udah carilah pasangan.
Ada duitnya belum? Belum ada mah, ya udah carilah pasangan, nanti mama bantu, nanti papa bantu. Yang terpenting adalah mental, karena ketika mental kalian siap, maka orang lain ngelihatnya pun akan siap. Orang lain pun akan terima kamu juga bakalan enak. Jangan nanti ketika kamu ngobrol dengan calon mertua kamu petantang tenteng, kamu selengean, kamu banyak bercandanya dan lain sebagainya. Jangan ya. Kuatin dulu mental kamu, kuatin dulu persiapan-persiapan kamu, kuatkan dulu komitmen-komitmen kamu, kuatkan dulu antisipasi-antisipasi kamu, terutama mental tadi ya. Dan berdoalah untuk mendapatkan pasangan untuk menjadi seorang suami atau istri dan juga menjadi seorang ayah dan ibu. Nah, jadi kalau misalkan doa itu yang lengkap, minta minta istri untuk aku dan juga calon dari anak-anakku, untuk cucu-cucuku, cicit-cicitku. Dulu para nabi dan para sahabat itu doanya lengkap sampai ke bawah, sampai cucu-cucunya didoain. Begitupun juga kita ya, kalau misalkan berdoa itu yang lengkap, jangan tanggung-tanggung. Nah, kurang lebih itu yang pertama mental. Selanjutnya kalau misalkan kalian bisa mempersiapkan finansial ya monggo, silakan. Kalian mau mapan dulu silakan, boleh, baru nikah boleh, atau mau nikah dulu baru mapan juga boleh, tergantung dari kesiapan masing-masing ya seperti apa. Kurang lebih itu yang penting Yung Praka. Oke, itu ya dari orang yang sudah menikah dan orang yang sudah mengalami gitu ya, dan apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Tapi kalau aku ngelihatnya sih sebagai orang yang masih belajar juga gitu ya, sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dipersiapkan sebelum nanti ke proses pernikahan gitu ya. Apalagi di proses perkuliahan ini ataupun pembelajaran ini sih, aku banyak sekali mengetahui tentang ilmu-ilmu baru gitu ya, yang harus dipersiapkan untuk jenjang pernikahan. Jadi aku ngerasa juga di aku sebagai orang yang masih dalam dunia pendidikan, dunia ya pendidikan gitu ya, yang sedang mengusahakan untuk ke jenjang pernikahan juga gitu ya, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dipelajari dulu, kayak ilmu parenting, kayak ilmu tentang apa ya, tentang rumah tangga gitu ya, banyak sekali sih sebenarnya yang harus dipelajari dulu. Tapi kalau seandainya si laki-laki itu udah hatam gitu ya, udah tahu tentang ilmu-ilmu itu ya, terkait dengan finansial dan mental tadi yang Bapak bahas tadi, yang sudah disiapin semua ya, walaupun dia masih kuliah sebenarnya boleh-boleh aja ya Be, orangnya Boleh. itu untuk langsung ke proses pernikahan. Seandainya dari segi mental, dari segi pengetahuan, dari segi pendidikan yang udah siap gitu ya, itu udah boleh untuk jenjang pernikahan. Nggak mesti nunggu tamat kuliah dulu gitu ya. Karena banyak juga orang yang tamat kuliah tapi ilmunya masih belum dicari, jadi harus cari ilmu dulu tentang pernikahan dulu gitu ya. Jadi nggak mesti tamat kuliah dulu gitu ya. Oke, itu teman-teman untuk malam hari ini share kita pada malam hari ini agak udah nggak nyambung lagi ya. Panas banget di sini ya. Jadi untuk malam hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah join. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nanya gitu ya. Udah antusias banget di kolom komentar. Mohon maaf mungkin dari pembahasan kita pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan ataupun apa yang teman-teman ingin ingin tanyakan tidak nggak sempat kami bahas gitu ya. Tapi semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa sedikit memberikan informasi memberikan pengetahuan buat teman-teman yang udah join gitu ya. Baik teman-teman, mungkin Babe ada yang mau disampaikan sebelum nanti kita tutup untuk sharing kita pada malam hari ini, Be, boleh? Uh, mungkin singkat aja ya. Yaitu Ya, tadi ketika kalian ingin menikah, maka tagilah janji Allah. Tagilah janji Allah kalau misalkan Allah pernah bilang mempersatukan kalian dengan orang-orang baik. Tagilah janji Allah kalau misalkan Allah yang mencukupkan rezeki kalian ketika sudah menikah. Tagilah janji Allah kalau misalkan bersama kesulitan itu ada kemudian. Tagih janji-janji Allah. Tagih nggak apa-apa. Malah Allah senang ketika kalian itu menagih janji-janjinya. Dan peganglah janji-janji Allah, maka insya Allah kalian akan tenang. Nyerah boleh, lelah jangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman, terima kasih Haik, terima kasih Yung Praka. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kuat-kuat kalian dalam menjalani ujian ini. Ingat, lihat endingnya apa yang ingin Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, mohon maaf ya batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Super Babe, terima kasih Babe udah nemenin teman-temannya Haik untuk malam hari ini, sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir, sudah antusias untuk mempertanyakan pembahasan kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mungkin terjadi salah kata-kata dalam penyampaian kami ataupun perbuatan selama Zoom ini ataupun sharing kita pada malam hari ini, kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka dan Mbak tadi pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.